diduga terlibat penganiayaan juga sudah ditahan di Pom-Dam Jaya. Melalui keterangan tertulis pada Kompas TV, dan Paspamres Majen Rafael Granadabai menyatakan Pom-Dam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan anggota Paspamres dalam tindak penganiayaan. Anggota Paspamres yang menjadi terduga pelaku penganiayaan saat ini sudah ditahan di Pom-Dam Jaya untuk diambil keterangan dan untuk kepentingan penyelidikan. Dan Paspamres juga memastikan jika anggotanya terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ibu korban Fauziah berharap agar aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini serta pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Keadilan seadil-adilnya, bagaimana dia sudah memperlakukan anak ibu. Diproses sesuai dengan hukum. Imam Maskur merupakan warga Aceh yang baru tinggal dan mengadu nasib di kota Tangerang Selatan beberapa bulan belakangan ini. Dirinya menjual kosmetik dan obat-obatan di Tangerang Selatan. Kini, jenazah korban Imam Maskur telah dimakamkan di Aceh. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di Biren Aceh. Zikri, selamat siang. Untuk saat ini, upaya hukum dari keluarga apa saja, Zikri? Selamat siang, Paskalis dan juga saudara. Dapat kami laporkan kondisi di sini. Perlu diketahui, hari ini merupakan hari ketiga pasca Imam Maskur, korban dugaan penculikan dan penganiayaan oleh diduga oknum anggota Paspamres ini dimakamkan di kediamannya. Perlu diketahui, memang untuk proses hukum sendiri, berbagai pihak terus ikut mendukung dan membantu keluarga korban, termasuk ada salah satu pengacara kondang yaitu Hotman Paris. Hotman Paris pun bersedia menjadi pendamping hukum bagi keluarga Imam Maskur tersebut. Begitu, Pak Sekali. Zikri, ini sejauh ini keluarga apakah sudah mengetahui dugaan motif pembunuhan? Iya, baik. Untuk motif pembunuhan sendiri hingga saat ini pihak keluarga hanya mengetahui bahwa Maskur tersebut dia diculik dan kemudian dilakukan penganiayaan oleh oknum anggota Paspamres tersebut. Untuk dugaan pasti motif pelaku ini hingga saat ini pihak keluarga belum mengetahui apa motif pembunuhan yang dilakukan pembunuhan tersebut. Dikarenakan selama ini Imam Maskur sendiri tidak ada persoalan apapun dan tidak ada musuh di dalam kehidupannya. Begitu, Pak Sekali. Oke, baik. Terima kasih Zikri Maulana melaporkan langsung dari Biren Aceh. Sorotan lainnya, Saudara, Polda Lampung akan melakukan gelar perkara terkait kasus meninggalnya siswa Sekolah Polisi Nasional atau SPN Advent Pratama Telaumbauna. Gelar perkara dilakukan hari ini untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kasus ini. Selain polisi, kuasa hukum dan keluarga korban menggelar perkara juga akan dihadiri sejumlah pihak eksternal, diantaranya Kompolnas, lalu Ombudsman RI, Perwakilan Lampung, dan Ikatan Dokter Indonesia Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astuti mengungkapkan, gelar perkara akan dilaksanakan secara tertutup. Gelar perkara dilakukan untuk menemukan gambaran objektif dari hasil penyelidikan. Sebelumnya Polda Lampung telah membentuk tim khusus guna mengusut kasus meninggalnya siswa Sekolah Polisi Nasional atau SPN Polda Lampung, Advent Pratama Telaumbauna. Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 30 orang saksi. Saksi yang dihadirkan adalah pihak yang melihat dan berada di lokasi kejadian saat korban terjatuh. Di antaranya rekan korban, serta pengasuh dan petugas klinik SPN Lampung. Keluarga korban sendiri sudah melaporkan Brigadir I ke Polda Lampung. Keluarga menduga Brigadir I yang merupakan kakak pembina di SPN telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas. Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan LRT atau Lintas Raya Terpadu Jabodebek. Jokowi berharap LRT mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menemui para korban pelanggaran HAM berat 1965. Paspor mereka dicabut sehingga mereka tanpa kewarganegaraan dan tidak bisa kembali ke tanah air. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sayoli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda. Air mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Presiden Joko Widodo meresmikan LRT atau Lintas Raya Terpadu Jabodebek. Jokowi berharap dengan dioperasikannya LRT Jabodebek bisa mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Peresmian dilakukan di stasiun transit, yakni Stasiun Cawang, Jakarta Timur pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut Jakarta selalu masuk dalam daftar 10 besar kota termacet di dunia
karena tercatat ada 996.000 kendaraan yang melintas di Jakarta per harinya. Penggunaan transportasi umum seperti LRT dinilai bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan dan juga polusi di Jakarta. Usai diresmikan, LRT Jabodebek rute Duku Atas Jatimulya langsung beroperasi dengan tarif diskon sebesar Rp5.000 untuk seluruh rute lintasan. Tarif promo bisa dinikmati masyarakat mulai hari ini hingga akhir September mendatang. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. LRT Jabodebek sudah resmi beroperasi, lalu seperti apa antusias warga menggunakan moda transportasi baru ini? Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Intan Azhar, saat ini sudah ada di stasiun transit LRT di Stasiun Cawang, Jakarta. Intan, pagi tadi peresmian sudah dilakukan oleh Presiden dan sampai akhir September nanti ada diskon Rp5.000 untuk seluruh lintasan. Nah, bagaimana antusias warga dan juga calon penumpang LRT? Ya, selamat siang Pascalis dan juga saudara. Benar sekali, memang akan adanya potongan harga Rp5.000 begitu ya untuk tarif dari LRT ini sendiri. Tentu ini mengundang antusias daripada masyarakat untuk kemudian menggunakan moda transportasi terbaru di wilayah Jabodebek ini, saudara. Dan tadi juga kalau kami sempat berbincang-bincang dengan masyarakat yang hadir di sini begitu ya, kalau informasi mereka dapatkan memang nantinya mereka bahkan akan beralih dengan menggunakan LRT begitu, selain memang untuk mengurangi dampak daripada kemacetan serta juga isu daripada polusi udara yang merebak di Jakarta yang dinilai tidak sehat begitu, sehingga memang langkah ini juga memungkinkan bagi masyarakat sekitar untuk kemudian menggunakan transportasi LRT ini begitu. Kalau tadi kami juga sempat mendapatkan informasi terkait dari tarifnya begitu, di mana memang bagi masyarakat yang hendak untuk menggunakan transportasi LRT ini sendiri nantinya akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000 begitu per kilometernya, dan juga dikenakan Rp700 per kilometer selanjutnya sampai dengan maksimum di tarif Rp20.000, di mana untuk dari tarif ini sendiri dimulai dari stasiun Duku Atas begitu dengan menuju stasiun transit yakni stasiun Cawang, kemudian juga menuju ke stasiun Harjamukti di Depok begitu. Nah, ini juga berlaku untuk sebaliknya, dan juga untuk dari rute Dukuh Atas menuju ke stasiun transit stasiun Cawang menuju ke stasiun akhir yakni di stasiun Jatimulya di Bekasi begitu. Nah, saudara, ini perlu juga dicatat bagi Anda yang memang ingin ataupun hendak menggunakan LRT pada hari ini, Anda bisa menggunakan ataupun menggunakan layanan daripada LRT ini secara langsung begitu ya, nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dimulai dari stasiun Dukuh Atas menuju stasiun akhir, baik ke stasiun Jatimulya maupun ke stasiun Harjamukti, di mana untuk dari pemberangkatan terakhir dari stasiun Harjamukti sendiri ini akan diberlangsungkan sekitar pukul 16.49 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga untuk dari stasiun Jatimulya ini sekitar pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk dari Dukuh Atas ini sendiri keberangkatan terakhirnya adalah di pukul 17.49
waktu Indonesia Barat dan juga di 17.38 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda, saudara di rumah ingin menggunakan moda transportasi ini untuk selanjutnya. Kembali ke Anda, Paskalis. Oke, Intan, ini juga yang penting karena ini adalah transportasi baru, tapi seberapa jauh LRT ini terintegrasi dengan angkutan penumpang lain di ibu kota? Kita tahu ada MRT, ada KRL, ada Transjakarta. Itu bagaimana nanti integrasinya? Karena penting juga untuk mereka-mereka yang bisa bekerja yang tidak dilewati oleh LRT dan akan menyambung dengan moda transportasi lain. Iya, benar sekali, Pak Charles. Nah, kalau tadi kami juga sudah mendapatkan informasinya begitu ya, memang ada beberapa titik yang kemudian dijadikannya lokasi integrasi untuk ke beberapa moda transportasi lain, seperti misalnya busway, kemudian MRT dan juga KRL ataupun komuter lain begitu ya. Kalau khususnya di stasiun Cawang ini sendiri, di sini moda integrasinya adalah dengan menggunakan busway. Jadi ketika Anda kemudian turun dari stasiun ataupun dari stasiun Cawang ini, dari LRT stasiun Cawang ini sendiri, nantinya Anda bisa langsung terintegrasi dengan busway untuk menentukan di mana lokasi pilihan ataupun destinasi terakhir Anda begitu. Nah, kemudian tidak hanya di stasiun Cawang ini, Anda juga bisa melakukan integrasi ataupun perpindahan transportasi ini di stasiun lainnya begitu, yang mana ini bisa terintegrasi melalui busway dan juga melalui KRL ataupun komuter lain dan juga kereta bandara. Kalau untuk dari busway sendiri di sini Anda bisa untuk kemudian turun gitu ya di area dari stasiun Pancoran, kemudian stasiun Kuningan, Rasuna Said dan juga Setiabudi serta juga Dukuh Atas. Dan juga kalau untuk integrasi KRL begitu ataupun komuter lain, di sini bisa untuk turun di stasiun Sudirman untuk kemudian menuju ke stasiun Sudirman selanjutnya untuk menuju ke destinasi terakhir Anda. Dan juga tidak hanya baik dari KRL dan juga busway, di sini juga akan adanya integrasi untuk menuju ke KA Bandara, yakni dari stasiun BNI City dan juga dari stasiun Manggarai, yang mana sebelumnya Anda harus turun terlebih dahulu dari Dukuh Atas. Begitu, Pak Charles. Baik, Intan, apakah tadi juga ini tentu jadi gawean besar juga dari Kementerian Perhubungan. Bagaimana respon dari Menhub yang hari ini juga hadir dalam peresmian LRT Jabodebek? Ya, tentunya di sini Menhub sangat senang sekali dengan inovasi yang terbaru ini, yang mana memang ini merupakan inovasi dari anak bangsa begitu ya, dan juga sangat mendukung daripada integrasi ini sendiri. Tadi juga kami sempat berbincang secara langsung dengan Menteri Perhubungan begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, saudara, mungkin kita bisa mendengarkan wawancara kami bersama Menteri Perhubungan berikut ini. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan, tetapi juga mengutamakan safety dan layanan. Yaitu sudah terintegrasi seberbagai moda transportasi lain di ibu kota dan sekitarnya, yaitu KRL, lalu BRT atau bis, lalu. Demikian informasi yang disampaikan oleh Budi Karya Sumadi selaku dari Menteri Perhubungan. Kembali ke Anda, Paskalis. Dan sangat terima kasih melaporkan langsung dari stasiun Cawang LRT Jabodebek. Kompas Siang segera kembali, saudara, dengan informasi Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali menjalani sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi meringankan bagi terdakwa Lukas NMB. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli menemui para korban pelanggaran HAM berat 1965. Paspor mereka dicabut sehingga mereka tanpa kewarganegaraan dan tidak bisa kembali ke tanah air. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya.
Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Mini Oreo, cemil terus. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mie oven, dilihat lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam Mahfud MD menemui para ex-mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHIT. Ex-MAHIT dikirim Presiden Soekarno pada dekade 1960-an ke luar negeri. Mahfud MD dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menemui para ex-mahasiswa pada Ahad kemarin yang menemui korban di gedung De Sakel, Amsterdam, Belanda. Kedua menteri menjelaskan kebijakan pemerintahan Joko Widodo untuk memulihkan hak korban peristiwa 1965 dan kemudahan imigrasi untuk para ex-MAHIT. Mereka yang hadir tidak cuma dari Belanda, tapi ada juga dari Jerman dan negara sekitar Belanda. Ex-mahasiswa Ikatan Dinas adalah mereka yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicabut paspornya saat menempuh pendidikan di luar negeri pada era 1965 sampai 1967.
Sudah bergabung siang ini bersama kami melalui aplikasi Zoom Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini masih berada di Amsterdam, Belanda. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Mahfud. Selamat siang, Mas Kalis. Terima kasih sudah menyempatkan. Ya, sudah masih jam 6 pagi, kita sudah jam 12 siang di sini, Pak Mahfud. Tapi kita mau update sedikit, Pak Mahfud sudah bertemu dengan beberapa eksil kemarin di Belanda. Apakah sudah mendapatkan kata sepakat, Pak, antara pemerintah dan juga mereka yang hadir kemarin? Kata sepakat karena kita tidak membuat kesepakatan ya. Ini kan bukan perjanjian antar dua institusi, tetapi pemerintah itu atas tugas konstitusional itu memberikan hak-hak konstitusional mereka. Mereka dulu disekolahkan oleh zaman Bung Karno ke berbagai negara, terutama di Eropa Timur, dalam berbagai keahlian. Lalu terjadi peristiwa tahun 1965 yang oleh pemerintah disebut sebagai G30S. Nah, mereka ini rata-rata kan ditanya ketika mereka mau pulang, ditanya kamu membuat pernyataan apa tidak mengakui pemerintah yang baru. Nah, mereka ini kan tidak dengar, dulu kan belum ada WA, belum ada telepon, belum ada TV kan. Mereka yang tidak segera membuat pernyataan itu paspornya langsung dicabut dan banyak yang kemudian menjadi stateless ya, agak lama. Ada yang kemudian minta suaka ke negara lain gitu ya, ke RRC misalnya, dan mereka tidak bisa pulang. Nah, ketika kita melakukan reformasi, ada perintah TAP MPR dan undang-undang agar ini diselesaikan secara hukum dan secara non-hukum. Secara hukum itu pelakunya dibawa ke pengadilan, yaitu yang dulu melakukan pembantaian dan sebagainya. Kemudian yang tidak bisa pulang ini ya diberitahu kalau mau pulang, negara akan memberi ya hak untuk pulang. Mereka semuanya senang. Bagi mereka bahwa mereka diakui sebagai warga negara Indonesia dan tidak pernah berkhianat kepada pemerintah Indonesia dan kepala Indonesia, itu sudah cukup. Mereka sudah beranak pinak di sini dan mereka cukup minta diakui itu sebagai warga negara yang baik, tidak pernah berkhianat, dan mereka juga banyak yang mempertimbangkan untuk minta status kewarganegaraan Indonesia, tapi sudah ada anak, istrinya, dan macam-macam. Tapi ada juga yang sudah menyatakan ingin pulang untuk mati karena udah tua sekali, untuk pada saat meninggal nanti minta dikuburkan di tanah air gitu. Nah, kemarin Pak Menkumham itu langsung memberikan visa khusus ya kepada mereka yang esmahid ini. Misalnya diberi visa bagi mereka yang ingin menjadi warga negara asal sesuai dengan undang-undang, artinya meninggalkan kewarganegaraan lain. Misalnya tidak lagi jadi warga negara Rusia atau Belanda atau mana, itu bisa langsung diproses untuk kembali menjadi warga negara Indonesia secara lebih mudah. Nah, tapi bagi mereka yang tidak mau pulang karena misalnya ada keluarganya, diberi visa khusus juga, multiple gitu ya, visa misalnya sampai 5 tahun diberikan secara khusus sehingga kapan saja datang ke Indonesia bisa. Nah, itu yang kita lakukan, Pak Kalis. Jadi kita tidak membuat kesepakatan apapun karena ini bukan perundingan. Nah, kalau soal hukum ya itu sudah ada prosesnya sendiri bagi pelakunya, siapa yang dianggap bersalah dan sebagainya. Ini sedang dalam proses hukum, meskipun sebenarnya usia para pelaku ini sama dengan mereka juga, lebih banyak yang sudah meninggal gitu, dan pada saat itu sudah jadi pejabat di Indonesia kan, sekarang sudah di atas 80 juga dan sudah tinggal sedikit yang tahu peristiwa itu gitu. Artinya Pak Mahfud, mereka yang minta duit kewarganegaraan tidak akan bisa diterima ya Pak? Oh, sampai saat ini kita sudah katakan kalau duit kewarganegaraan tidak boleh karena undang-undang kita menyatakan kewarganegaraan tunggal sampai saat ini, sehingga itu belum dipertimbangkan sampai nanti ada undang-undang baru. Tetapi kalau minta visa untuk berkunjung kapan saja dan dengan perlakuan khusus gitu akan diberikan.
Dan ini sih jumlahnya udah tidak banyak gitu, sehingga tidak akan terlalu merepotkan dan akan terdeteksi atau terkontrol, terlayani dengan baik lah, insya Allah. Perlakuan khusus di visa ini apa saja Pak Mahfud? Ya misalnya dia akan bisa lebih mudah mendapat pelayanan visa. Di situ sudah dikeluarkan surat Menkumham yang minta kemarin langsung diberikan gitu. Anda perlu apa langsung ke Dubes atau KJRI setempat gitu untuk segera mendapat pelayanan secara lebih cepat, lalu diberi online untuk berhubungan yang cepat dengan Jakarta. Kalau Anda dipersulit di suatu tempat, hubungi nomor telepon ini dan seterusnya gitu. Nah itu yang kita berikan kepada mereka. Kalau materi enggak, ya paling beberapa kemarin yang datang ke Indonesia kita beri tiket, kita beri penginapan karena yang kemarin tuh diundang dalam satu acara kenegaraan gitu. Kalau informasi soal fasilitas PNBP 0 ini akan diberikan Pak Mahfud? Iya betul ada di situ. Tidak akan ditarik biaya apapun dalam pengurusan itu gitu. Nah memang ada permintaan gitu ya kemarin misalnya bagaimana paspor yang dulu dicabut gitu sekarang dihidupkan secara otomatis gitu. Itu kan secara mekanisme tidak bisa juga. Kan kita tidak tahu mereka itu ada berapa, ada di mana, dan untuk penghidupan itu harus diadministrasikan. Dulu paspornya nomor berapa misalnya, kalau tidak ingat pasti bisa dicari. Asal mereka melapor dulu gitu. Oleh sebab itu kita tidak akan menghidupkan lagi paspor secara otomatis karena mereka sudah punya kewarganegaraan lain. Nah bagi yang stateless misalnya ya kalau ada, tapi ini tidak ada sih yang melapor karena stateless. Stateless itu dulu ketika tahun 67 itu kan tidak boleh pulang. Nah 67 tidak boleh pulang, mereka terkatung-katung pada waktu itu. Di beberapa negara kalau kawin dengan orang setempat langsung mendapat kewarganegaraan misalnya. Nah itu mereka semuanya sekarang yang terdaftar di tempat kami tidak ada yang stateless. Dan rata-rata umurnya adalah di atas 80 gitu. Umurnya di atas 80. Ada seorang tua yang sangat mengharukan juga kemarin yang dari Jerman itu datang nyopir sendiri ke Belanda dengan penuh kegembiraan. Dia merasa bersyukur bahwa dia diakui sebagai putra bangsa karena mereka tidak tahu apa yang terjadi tahun 65-66 itu apa. Mereka juga tidak tahu kegiatan komunis itu apa dan sebagainya gitu. Tapi pada waktu itu hanya tidak membuat surat pernyataan aja. Lalu paspornya langsung dicabut tanpa pertanyaan yang panjang gitu. Nah mereka datang dari Jerman dan dia Ibu Sri ya. Ibu Sri itu langsung kita beri kemarin, dia menangis di situ sangat gembiranya karena ya mereka cinta Indonesia, ingin ke Indonesia gitu. Tercatat ada berapa Pak Mahfud eksil korban pelanggaran HAM berat di luar negeri ini? Begini, yang berdasar laporan di sidang kabinet itu dari berbagai negara itu ada sekitar 130 yang masih hidup di berbagai negara gitu ya. Tetapi umumnya udah renta-renta, udah kadang-kala datang juga udah harus ada temannya yang menonton, ada anaknya dan sebagainya. Yang kemarin di Amsterdam itu yang mendaftarkan untuk untuk hadir dan mendengar penjelasan dari pemerintah itu ada 59. Tetapi kemudian yang tercatat datang karena kemudian dari berbagai negara sekitar itu ada yang ingin ikut dan mendengar, ya kita tampung juga. Dan mereka kan sudah punya identitas-identitas resmi dari negara-negara yang bersangkutan sehingga kita mudah mengenali gitu. Oke. Itu. Ini nanti berarti tadi ada sekitar 60-an yang hadir, sisanya Pak Mahfud akan bertemu juga di negara lain Pak? Saya hari ini akan ke Praha. Ini saya di Amsterdam nih, sebentar lagi 1 jam lagi saya akan terbang ke Praha. Menemui lagi beberapa orang di sana, ya mungkin puluhan juga ya di Praha. Nah kan ini ada yang di Hongaria, ada yang di Swiss, ada yang di Paris dan sebagainya, di
di Rusia, di Moskow juga yang kemarin undang itu ada beberapa orang juga yang datang ke Indonesia. Ada yang mewakili dari Moskow, tapi di sana ada beberapa orang juga sisa. Maka mereka gini, kita nyebutnya ex-mahit, ex-mahasiswa ikatan dinas. Tetapi ada beberapa yang mereka pada waktu itu menjadi pengusaha, bekerja dan sebagainya itu, sehingga mereka minta jangan sebut ex-mahit lah gitu. Istilah yang diminta istilah lain, karena tidak semua mahasiswa, mereka juga ada yang sudah profesionalnya diakui oleh dunia internasional. Yuk bayangkan tuh yang datang-datang kemarin tuh ada profesor di beberapa perguruan tinggi. Mereka dulu kan disekolahkan oleh Bung Karno untuk membangun negara di dalam berbagai keahlian. Ahli listrik, ahli air, ahli koperasi, ahli apa, sekolah semua. Terus nggak bisa pulang. Karena mereka memang dulu dipilih dari orang-orang yang pinter-pinter. Banyak yang melamar menjadi dosen di perguruan tinggi, bekerja di tempat-tempat baik, dapat pekerjaan sesudah mendapat paspor, mendapat kewarganegaraan di negara-negara di mana dia kemudian minta swaka semula gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi semuanya ini sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, Pak Kalis, sehingga kita harus kembali bangsa ini bersatu gitu ya. Terakhir Pak, ini tentu harapan tadi Pak Mahfud bilang bahwa satu warga negara kita bisa bersatu dengan beberapa permintaan. Sempat membaca juga Pak, saya ada permintaan dari mereka ini untuk bisa pemberbaruan Pak untuk pelajaran soal HAM ini. Apakah sudah dijawab oleh pemerintah soal permintaan itu Pak? Ya, kalau itu memang sudah menjadi rekomendasi dari PPHAM ya, yang berdasar Kepres nomor 17 itu, bahwa pelajaran HAM itu diperluas di institusi-institusi pemerintah, di TNI, Polri, di perguruan tinggi. Tapi mungkin yang lebih banyak ditanya itu, apakah tidak ada usaha penulisan sejarah, pelurusan sejarah? Saya menjawab, pelurusan sejarah itu tidak mungkin bisa diterima oleh semua pihak kalau dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, saya mengatakan nih, mewakili pemerintah, penulisan sejarah itu dipersilahkan, tapi bukan negara. Yang menyimpulkan tentang peristiwa itu siapa? Karena masing-masing orang punya tulisan. Misalnya, Pusat Sejarah ABRI punya, lalu Cornell Paper itu Anderson juga punya. Kemudian kalangan NU juga punya sejarahnya sendiri. Pak Taufik Abdullah juga pernah diminta menulis sejarah. Jadi tidak sama persis hasilnya, sehingga saya katakan tidak mungkin kalau negara itu bercerita, mengambil cerita tentang sejarah. Oleh sebab itu negara, dalam hal ini pemerintah, di dalam sidang kabinet terbatas yang dihadiri oleh Pak Mendikbud waktu itu Pak Nadiem, akan menyediakan biaya penulisan sejarah, tetapi hasilnya itu hasil sebagai ilmu, bukan sebagai pandangan negara. Siapapun boleh minta beasiswa atau biaya penelitian dengan proposal yang jelas, itu akan disediakan oleh pemerintah. Silakan tulis sejarah berdasar metodologinya masing-masing dan hasilnya langsung disebarluaskan kepada masyarakat. Karena sejarah itu kan bisa saja siapa yang nulis hasilnya beda, waktu ditulisnya berbeda, hasilnya beda. Sama aja kita nulis sejarah Ken Arok, sejarah Raden Wijaya dan sebagainya, itu kan beda-beda juga. Nah, maka kita tidak akan masuk ke soal itu. Negara tidak akan menulis sejarah sendiri, tetapi fakta-fakta yang secara hukum ada di depan kita selesaikan. Oke. Pak Mahfud, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, bertemu dengan warga negara di sana. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Mahfud, sehat-sehat Pak. Ya, makasih. Saudara, kita ke sorotan lain, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali menjalani sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi meringankan bagi terdakwa Lukas NMB. Ada 3 saksi meringankan yang diajukan pihak NMB dan kuasa hukumnya, namun hingga sidang dimulai baru 2 saksi yang hadir. Mereka adalah ahli hukum tata negara Muhammad Ruliandi dan juga ahli keuangan negara perhitungan kerugian negara Eko Sembodo.
Sementara dari pihak jaksa penuntut umum tidak akan menghadirkan saksi lagi, sebab JPU merasa pembuktian dakwaan perkara Lukas NMB sudah cukup. Dalam perkara ini, Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima sebagai hadiah yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Gubernur Papua 2 periode tahun 2013 sampai 2023. Kita menuju ke Pengadilan Tipikor Jakarta, jurnalis Kompas TV Renata Panggalu sudah siap dengan laporannya. Renata, pendapat apa yang disampaikan saksi ahli meringankan soal kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB ini? Ya, Paskalis dan juga saudara, sejauh ini sudah ada 2 hal yang disampaikan oleh 2 ahli dari 3 ahli yang dihadirkan oleh pihak Lukas NMB, yang dimana kalau bisa saya jabarkan, untuk ahli pertama yakni ahli hukum tata negara Muhammad Ruliandi menyampaikan tumpang tindih antara Undang-Undang Tipikor dan juga Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Menurut Muhammad Ruliandi, suap dan gratifikasi dalam peristiwa pengadaan ini harusnya dikaji dari sudut pandang hukum administrasi, yang dimana peristiwa pengadaan ini dalam hakikatnya merupakan kompetensi absolut dari pemeriksa keuangan atau dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti jika tidak ada catatan-catatan atau rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti dari BPK, maka penyelidikan ini tidak dapat ataupun tidak boleh dilakukan karena terjadi kontralevel terhadap pelaksanaan undang-undang. Selain itu juga Paskalis dan saudara, tadi juga sudah didengarkan keterangan dari ahli keuangan negara dan perhitungan kerugian negara Eko Sembodo, yang dimana di awal permintaan keterangannya memang sempat jaksa penuntut umum melontarkan keberatannya karena dari pihak kuasa hukum atau penasihat hukum dari Lukas NMB ini tidak memberikan ilustrasi, melainkan memberikan fakta, langsung menanyakan terkait dengan fakta persidangan kepada ahli. Yang oleh karena itu setelah itu dari pihak kuasa hukum atau penasihat hukum kemudian menanyakan terkait dengan wajar tanpa pengecualian atau predikat WTP, yang dimana untuk Lukas NMB sendiri ini memang sudah menerima 9 kali wajar tanpa pengecualian pada saat masa pemerintahannya. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Eko Sembodo terkait dengan predikat WTP ini, yang kalau dijabarkan tadi secara administrasi apabila seluruhnya ini sudah diadministrasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian pertanggungjawabannya sudah masuk dalam laporan hasil pemeriksaan ini, kemudian pemerintah daerah bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Paskalis dan juga saudara, memang menarik kasus ataupun sidang kasus suap dan gratifikasi dari Lukas NMB ini sudah berjalan cukup panjang, yang dimana kita sudah sampai di permintaan keterangan dari ahli, yang dimana pada persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi untuk membuktikan dakwaannya terkait dengan aliran dana sebesar 1 miliar kepada Lukas NMB, yang dimana dari saksi-saksi tersebut juga sudah dikonfirmasi bahwa memang benar ada aliran dana sebesar 1 miliar yang sampai di tangan Lukas NMB melalui rekening dari Imelda Sun, yang kemudian Imelda Sun ini pemilik salon di Jayapura ini kemudian mengirimkan dana tersebut kepada Lukas NMB. Masih kita pantau memang sidang dari pemeriksaan ataupun permintaan keterangan dari ahli, karena memang satu ahli lagi yakni Hernold Ferry Makawimbang ini masih kita tunggu kehadirannya. Paskalis. Renata Panggalu, terima kasih melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Saudara, hari ke-10 proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Petugas kesulitan memadamkan api yang masih menyala di bawah timbunan sampah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas.
panas dari plosa. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hari ke-10 proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Petugas kesulitan memadamkan api yang masih menyala di bawah timbunan sampah. Kepulan asap masih terlihat di seluruh areal TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Senin pagi. Sempat tertunda akibat asap tebal kebakaran, proses pemadaman dengan helikopter waterbombing kembali dilanjutkan. Sementara itu, warga terus berdatangan ke posko kesehatan karena mengeluh batuk, sesak nafas, dan mata perih. Hingga kemarin, warga yang menjalani pengobatan berjumlah 253 orang. Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila sudah siap dengan laporan di TPA Sarimukti. Fadil, ini upaya waterbombing yang dilakukan, efektifkah memadamkan titik api yang masih ada? Sekali dan saudara, dapat saya laporkan di hari ke-10 tanggap darurat bencana kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, masih terus dilakukan upaya pemadaman, baik jalur darat dengan mengerahkan petugas dinas kebakaran, maupun jalur udara dengan menerjunkan 1 unit helikopter waterbombing milik BNPB. Sekali kalau berdasarkan pantauan saya selama 3 hari pengoperasian helikopter waterbombing ini memang sangat efektif
untuk menjangkau titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas dinas kebakaran. Meski memang saat ini masih ada kepulan asap hitam yang disebabkan oleh terjadinya titik api, terutama di bara api ditumpukan sampai yang menjadi salah satu kendala lamanya proses pemadaman di TPA Sarimukti ini. Pascalis. Fadil, soal efek dari kebakaran ini, terutama untuk warga yang terkena ispa yang semakin banyak jumlahnya, bagaimana penanganannya? Ya, Pascalis, memang sejak terjadinya kebakaran di TPA Sarimukti ini sangat berdampak kepada polusi udara, kepulan asap yang mengarah ke pemukiman warga, sehingga banyak warga yang mendatangi posko-posko kesehatan yang didirikan oleh TNI, Polri, pemerintah daerah untuk membersihkan kondisinya. Hingga saat ini memang masih banyak warga yang mengeluhkan sesak nafas, batuk, dan mata perih, sehingga untuk screening awal di posko kesehatan itu untuk memberikan penanganan awal dengan memberikan obat-obatan. Apabila kondisinya terus memburuk, akan kemudian dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih baik lagi. Pascal. Baik, terima kasih Ahmad Fadila melaporkan langsung dari TPA Sarimukti, Bandung Barat. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polda Lampung akan melakukan gelar perkara terkait kasus meninggalnya siswa Sekolah Polisi Nasional (SPN) Adven Pratama Telaumbauna. Gelar perkara dilakukan hari ini untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kasus ini. Selain polisi, kuasa hukum dan keluarga korban, gelar perkara juga akan dihadiri sejumlah pihak eksternal, diantaranya Kompolnas, Ombudsman RI Perwakilan Lampung, dan Ikatan Dokter Indonesia Lampung. Gelar perkara akan dilaksanakan secara tertutup untuk menemukan gambaran objektif dari hasil penyelidikan. Jurnalis Kompas TV, Roma Afria Idam akan melaporkan langsung dari Polda Lampung. Roma, seperti apa rencananya gelar perkara akan digelar nanti, lalu bagaimana penyelidikan polisi sampai saat ini? Dan juga saudara, pasca 2 pekan dilakukannya proses penyidikan meninggalnya siswa baru di Sekolah Polisi Negara Polda Lampung, di mana atas nama almarhum Adven Pratama, di mana sampai saat ini proses penyidikan terus dilakukan. Informasi yang terbaru yang kami dapatkan bahwasanya sebanyak 40 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan, baik dari saksi pihak pelatih dan juga saksi siswa bersama yang berada di lokasi atau yang berada di SPN sendiri, Pascalis dan juga saudara. Pada pekan lalu, begitu Pascalis, pihak keluarga mendatangi Polda Lampung untuk melakukan proses pelaporan ke Ditpropam Polda Lampung dan juga Krim Polda Lampung, di mana pihak keluarga mengklaim bahwasanya ada dugaan kekerasan begitu terhadap korban Adven Pratama ini, di mana korban juga menyertakan, pihak keluarga juga menyertakan barang bukti berupa foto-foto jenazah almarhum saat berada di rumah duka maupun berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Hari ini dijadwalkan Polda Lampung bersama tim khusus atau juga dari ID, Ombudsman, Kompolnas akan melakukan gelar perkara bersama keluarga untuk menentukan proses penyidikan ke depannya seperti apa. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapat bahwasanya hari ini akan digelarnya atau dibukanya hasil otopsi yang telah dikirim dari Rumah Sakit Adam Malik Medan ke Polda Lampung. Di gelar perkara ini akan membahas hasil otopsi juga, Pascalis. Roma, ini juga ada nama Brigadir I yang nantinya juga yang dilaporkan oleh keluarga. Sebenarnya siapa Brigadir I dan apa kaitannya dengan korban? Iya, Pascalis dan juga saudara, tepatnya pada minggu lalu begitu pihak keluarga melakukan pelaporan atas pelapor Brigadir I, di mana Brigadir ini berdasarkan dari pihak keluarga, Brigadir I ini merupakan pelatih dari almarhum sendiri yang berada di Sekolah Polisi Negara Kemiling Bandar Lampung begitu. Dugaan keluarga sendiri bahwasanya penyebab meninggalnya siswa ini merupakan atas dugaannya dilakukan oleh Brigadir I ini, di mana Brigadir ini merupakan pelatih almarhum saat berada mengenyam pendidikan di SPN Polda Lampung begitu, Pascalis. Oke, ini juga nantinya akan ada otopsi. Nah, hasil otopsinya kapan akan diumumkan oleh polisi? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima bahwasanya gelar perkara hari ini dari Polda Lampung, baik dari Kompolnas, ID dan juga Ombudsman begitu dengan pihak keluarga akan membahas
hasil otopsi yang telah dikirim dari Rumah Sakit Adam Malik Medan ke Polda Lampung. Artinya memang masih dilakukannya gelar perkara, tepatnya pada pukul 1 siang nanti. Memang tertutup gelar perkara yang akan dilakukan oleh Polda Lampung bersama keluarga. Namun berdasarkan keterangan dari pihak keluarga sendiri bahwasanya saat melakukan pelaporan pada pekan lalu membawa sejumlah barang bukti dugaan kekerasan yang dialami korban hingga meninggal dunia pada 15 Agustus lalu. Paskalis. Roma Afriaidam, terima kasih melaporkan langsung dari Lampung. Saudara, kita akan kembali lagi usai jeda dengan segmen mancanegara. Salah satunya adalah informasi penembakan di dekat restoran dan bar di Louisville, Amerika Serikat. Terjadi pada hari Minggu dini hari. Dalam kejadian ini, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Hong Kong dan Makau telah melarang makanan impor laut dari Jepang imbas pelepasan air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Usai jeda, Harjono Pramonito akan hadir menemani Anda di Kompas Siang. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ultra Flu reda lega rasanya. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, Nyari otot.
otot? Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Penembakan di dekat restoran dan bar di Louisville, Amerika Serikat terjadi pada hari Minggu dini hari. Dalam kejadian ini, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Polisi tiba di lokasi kejadian di pusat kota Louisville sekitar pukul 3 pagi dan menemukan seorang pria tewas. Terdapat 1 pria lain yang kondisinya kritis akibat tembakan telah dalam perawatan di rumah sakit. Sementara 4 orang lainnya menderita luka ringan. Polisi belum menemukan pelaku penembakan dan meminta sejumlah saksi untuk memberikan informasi terkait kejadian ini. Saat ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil rekaman CCTV di sekitar jalanan dekat TKP. Hong Kong dan Makau telah melarang makanan impor laut dari Jepang imbas pelepasan air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Salah satu supermarket di Hong Kong menyebutkan terdapat perubahan dalam permintaan makanan dari konsumen setelah larangan tersebut dikeluarkan pemerintah. Penjualan antar bisnis sebut-sebut turun setengahnya yang berasal dari sejumlah pemilik bisnis restoran. Namun persoalan ini tidak terlalu memengaruhi permintaan dari pelanggan individu. Menurut data Hong Kong, menjadi sasaran ekspor makanan laut terbesar Jepang. Hong Kong disebut-sebut membeli makanan laut senilai 75,5 miliar yen dari Jepang atau setara 7,8 triliun rupiah per tahun. Penolakan pelepasan air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima terus bergulir, termasuk dari Korea Selatan yang turut menghadiri protes di prefektur Fukushima menentang pelepasan air limbah radioaktif ke lautan. Protes dihadiri oleh Kota New York, Amerika Serikat segera akan memperbolehkan pelanggan restoran untuk makan dan tempat duduk luar ruangan pinggir jalan. Sebelumnya aturan ini hanya berlaku di beberapa area saja yang berizin. Ada yang setuju, tapi ada juga yang menolaknya. Berikut laporan dari tim VOA. Gubuk-gubuk makanan di pinggir jalan kota New York ini menjamur kala darurat pandemi. Sekarang, kota New York keluarkan hukum yang memperbolehkan makan di luar ruangan secara permanen, kecuali di musim dingin. Orang-orang menyebut ini akan membuat kota New York terlihat seperti suasana Eropa. We're okay with the ruling and I'm happy that New York is moving in a direction a bit more European, where we have people sitting outside and it makes the street a little bit more lively than they are normally. Gubuk-gubuk ini kebanyakan dibuat tidak permanen sebagai respons bisnis restoran saat pandemi yang membatasi jumlah pengunjung di dalam ruangan untuk jaga jarak, mencegah penularan COVID-19. A lot of the ugly sheds will come down, not being rebuilt the same way next year. So I think the turnover every year will actually bring something good to the city. Pengusaha restoran menyambut baik aturan ini. The permanent program that was recently passed by the City Council is much more inclusive. Thousands of restaurants that were never even eligible to have a sidewalk cafe before the pandemic will now be able to have one. Tapi tidak semua senang dengan aturan baru ini. Banyak yang mengkhawatirkan hal ini akan semakin memperburuk sanitasi dan kebersihan yang masih menjadi PR besar untuk pemerintah kota New York. Bahkan penampakan hama tikus yang semakin jamak belakangan ini salah satunya disebut-sebut karena area makan yang berada di luar ruangan seperti di belakang saya ini. Sebagian pihak juga mengkhawatirkan kebijakan ini hanya semakin memperkecil ruang jalan di kota New York yang sudah sangat padat. For residents, it's less curb space, less sidewalk space, less roadbed space, less space to get up and down the block, less quiet, less emergency access. It's more for one industry, less for everybody else. Kebijakan ini akan mengizinkan restoran untuk menyediakan tempat makan luar ruangan selama 8 bulan. Dan tutup saat musim dingin periode Desember hingga Maret. You can't put these things down, cover the roadbed for 8 months and not expect there to be an impact. There's going to be an impact. It's going to be dirty. It's going to stink.
and it's going to be a problem. Kebijakan ini diwacanakan berlaku penuh pada November 2024. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Sesaat lagi, saudara, ribuan hektar lahan pertanian di Sragen, Jawa Tengah terancam kekeringan. Kondisi ini dikarenakan dampak dari bendungan Botok yang mulai mengering. Meski sudah berusia hampir setengah abad, sejumlah pelaku seni rupa di Lampung masih terus menggeluti hobinya dalam melukis berbagai karakter. Bagi mereka, melukis sudah menjadi bagian hidup yang sulit dipisahkan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kita rasa Italia sebenarnya. Waffle. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you.
Saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air. Dalam segmen Cerita Nusantara sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah, dan Hemalina di Bandar Lampung. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan kami, jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah dari Biro Kompas TV di Semarang, Jawa Tengah. Novelia, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Harjuno dan juga saudara. Ada dua informasi yang menjadi sorotan kami dalam Cerita Nusantara edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Ribuan hektar lahan pertanian di 13 desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam mengalami kekeringan. Hal ini dikarenakan dampak dari bendungan Botok yang mulai mengering. Kondisi bendungan Botok di Kabupaten Sragen ini tampak mengering dan menyisakan tanah yang kondisinya pecah-pecah di Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dasar bendungan sudah terlihat ditumbuhi rumput dan ilalang yang cukup tinggi. Padahal keberadaan Waduk Botok yang lokasinya berbatasan antara Kabupaten Sragen dan Karanganyar ini merupakan sumber irigasi bagi sekitar 2.500 hektar lahan pertanian. Lahan pertanian tersebut berada di 13 desa yang tersebar di 2 kecamatan di Sragen dan 1 kecamatan di Karanganyar. Sejak April 2023, bendungan Botok yang dibangun tahun 1942 kondisinya mulai mengering. Waduknya berkurang air, itu bisa nggak mencukupi lahan di Mojodoyong, Mojokerto, sampai Wonorejo. Mulai kapan itu Pak terjadi? Terjadi ya mulai bulan itu, April ini sudah sulit air. Ya. Dulu panennya kurang sempurna itu. Sementara itu menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Sragen, dari 39.800 hektar lahan pertanian di Sragen, hingga kini belum ada informasi adanya petani yang gagal panen akibat kekeringan. Kalau mereka menggunakan air irigasi sementara di waduknya sudah tidak ada, otomatis kan kemungkinan gagal panen ada. Tapi petani kan sudah berhitung sebelum tanam. Mereka juga sudah punya jadwal kapan air ini habis, sudah punya itu. Sehingga saya kira petani sudah mempertimbangkan untung ruginya, dan mereka juga saya kira sudah ada sumber air alternatif. Air alternatif sehingga dapat meminimalkan gagal panen. Untuk di Sragen sendiri, adakah yang gagal panen akibat kekeringan, Ibu? Sampai dengan saat ini tadi saya informasi itu belum saya terima. Keringnya bendungan Botok ini dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari rumput untuk pakan ternak mereka. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Jika Anda sedang berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mungkin Anda dapat mencoba makanan viral yang satu ini, makanan tiram bakar. Selain rasanya yang lezat dan juga nikmat, makanan tiram bakar ini juga kaya akan protein. Berada di kawasan Pantai Ngebom, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, depot makanan ini sejak pagi hari sudah diserbu pengunjung. Mereka sangat penasaran ingin merasakan nikmatnya tiram bakar yang hanya ada satu-satunya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini. Selain diolah dengan resep rahasia, cara mengolah tiram dengan dibakar langsung di atas tungku api hingga gosong memberikan pengalaman sendiri bagi para pengunjung. Konon, kerang bakar ini bermanfaat terutama bagi kaum pria untuk meningkatkan hormon testosteron level 9. Pak, tiram bakar tiramnya untuk memperkenalkan wisatawan di Pantai Ngebom ini kan belum ada. Kita coba sajikan tiram bakar, ternyata alhamdulillah bagus manfaatnya. Manfaatnya untuk tiram sendiri ini penuh protein ya. Terus untuk laki-laki untuk meningkatkan hormon testosteronnya itu lebih bagus. Perpaduan adonan bumbu pelengkap kerang bakar seperti saus, kecap, jeruk, dan irisan bawang merah hingga potongan cabai membuat tiram bakar ini begitu nikmat dan lezat. Itu enak, teksturnya juga lembut, terus juga tadi kan ada perasan lemon, nah itu juga nambah kesan asam, manis, sama pedesnya juga dapat. Kenapa tertarik dengan tiram bakar? Karena saya belum pernah coba oyster, dan kebetulan kan oyster itu terkenal dengan makanan yang orang-orang
kelas atas saja yang bisa makan gitu loh Pak. Satu porsi tiram bakar ini dijual rata-rata seharga Rp30.000. Tiap weekend dan hari libur jumlah pengunjung membludak hingga 2 kali lipat. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Ya, itu tadi 2 informasi yang menjadi cerita Nusantara dari edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini. Kembali ke Harjuno di studio. Baik, terima kasih rekan Novelia Hasanah dari Biro Kompas TV di Semarang, Jawa Tengah. Lalu kita akan bergeser ke Hemalina di Bandar Lampung. Hemalina, kalau tadi di Semarang ada kuliner tiram bakar, apa saja informasi menarik dari Lampung? Ya, Juno dan juga saudara, terdapat 2 informasi yang sudah kami kemas dalam cerita Nusantara hari ini dari Biro Kompas TV Lampung. Informasi yang pertama, saudara, pengaruh El Nino membuat kekeringan di sejumlah daerah. Guna memastikan kebutuhan air bersih untuk warga terdampak, BPBD Kota Bandar Lampung terus melakukan penyaluran air bersih. Berikut liputannya untuk Anda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terus mendistribusikan air bersih pada warga terdampak kekeringan di musim kemarau. Setidaknya setiap hari, BPBD Bandar Lampung menyiapkan 50.000 liter air bersih dengan 10 mobil tangki. Dan setidaknya di bulan Agustus ini sudah ke-7 kalinya pendistribusian dilakukan ke warga terdampak kekeringan. Permintaan air bersih bisa dilakukan warga melalui pamong di setiap kelurahan ataupun kecamatan sekota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan agar pendistribusian bisa berjalan dengan tertib. Warga ini sumber airnya ada, tetapi memang sumurnya sekarang sudah kering dan sumur bornya juga sudah kering sekarang. Jadi air di bawah tanah memang sudah berkurang di lokasi ini. Kita perkirakan dari BPBD dan ditambah dengan beberapa unsur lainnya seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan PDAM, kita siapkan 50.000 liter per hari untuk seluruh warga Kota Bandar Lampung. Itu habis atau tidak Bang, 50.000? Sampai dengan hari ini kita maksimal mengirim 25.000 liter per hari. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas bakar sampah di lingkungan tempat tinggal karena dikhawatirkan akan memicu kebakaran. Selain itu, saat hendak meninggalkan rumah, warga juga harus memastikannya aman dari sumber api. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Meski sudah berusia hampir setengah abad, sejumlah pelaku seni rupa di Lampung masih terus menggeluti hobinya dalam melukis berbagai karakter. Bagi mereka, melukis sudah menjadi bagian dari hidup yang sulit untuk dipisahkan. Berikut liputannya untuk Anda. Berawal dari hobi dan rasa ketertarikannya terhadap seni rupa, para pelukis Lampung yang berada di Kompleks PKOR Y Halim ini terus menciptakan karya-karyanya. Ada beragam gaya lukisan dengan memiliki pesan tersimpan di dalamnya, mulai dari idealis, abstrak, impresionis, ekspresionis, hingga kontemporer yang digabung dengan realis. Dalam menyelesaikan satu lukisan ini tentu berbeda-beda, tergantung dari tingkat kerumitan serta harus memiliki kemampuan imajinasi yang luas. Tapi kalau saya pribadi itu, kalau untuk idealisnya itu masih kontemporer ini misalnya digabungkan dengan realis, tapi dia punya konsep. Lukisan yang punya konsep itu artinya yang punya makna. Di saat misalnya audien atau penonton itu melihat, dia akan mengetahui, kadang dia tidak akan tahu misalnya apa namanya tuh lukisan ini apa sih maksudnya, artinya kan gitu loh. Ya karena kerumitannya, dan itu punya apa, kita punya apa namanya tuh imajinasi yang kuat itu loh, karena kita bikin satu misalnya atau bikin satu lagi itu akan menimbulkan apa sih yang bagus untuk kita diterapkan di sebuah lukisan gitu. Itu yang lama, bahkan ada yang sampai 2 tahun juga itu, karena kita belum punya imajinasi atau ide-ide yang lain, kan kita nunggu gitu. Itu meski sudah menginjak usia lebih dari setengah abad, para pelaku seni di Lampung masih terus menggeluti hobinya dalam melukis. Bagi mereka, melukis sudah menjadi bagian hidup yang tak bisa terpisahkan. Kalau mulai intent ngelukis dari 1999, jadi itu karena ya saya juga udah nggak begitu
istri meninggal gitu kan ya, mungkin karena kesepian gitu ya, jadi pelimpahannya ke melukis gitu. Saya mengharap anak-anak muda sekarang, terutama generasi emas ya, apalagi ya, itu kalau bisa jangan lalai dengan medsos ya. Kalau bisa ya tetap kita membina dari dasar melukisnya, karena sekarang ini banyak contoh soal yang di tengah jalan dia akhirnya berhenti karena dasar dari melukisnya itu kurang gitu, atau pula dia abai menyepelekan gitu. Biasanya para pelaku seni ini menerima pesanan dari warga untuk melukis berbagai karakter. Selain itu juga kerap menggelar pameran tunggal atau gabungan. Para pelaku seni rupa di Lampung mengajak generasi muda untuk belajar menggoreskan tinta pada kanvas agar tercipta sebuah karya seni lukis dan bisa dipamerkan dengan memanfaatkan teknologi media sosial. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Itu tadi Juno, cerita Nusantara dari Lampung, kembali ke Anda di studio Jakarta. Baik, terima kasih rekan Hemalina dari Biro Kompas TV di Bandar Lampung, dan juga ada sebelumnya rekan kami Novelia Hasana dari Biro Kompas TV di Semarang, Jawa Tengah dalam segmen Cerita Nusantara. Sesaat lagi saudara, mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fathia Mulyadianti diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya, terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
Kembali di Kompas Siang, Saudara. Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fathia Mulyadianti diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Sidang atas terdakwa Fathia merupakan agenda lanjutan setelah terdakwa lain Haris Azhar sudah terlebih dahulu diperiksa pada pekan lalu. Fathia dicecar sejumlah pertanyaan mengenai awal mula menyanggupi ajakan mengisi podcast di akun YouTube milik Haris Azhar sehingga memilih judul Sinear yang menjadi awal kasus. Fathia juga ditanya sumber riset yang dilakukan oleh 9 organisasi yang memiliki hasil riset dugaan bisnis Luhut di Papua. Untuk lebih jelas kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Valen, apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan dari jaksa terhadap terdakwa Fathia Mulyadianti? Ya, Juno dan juga saudara, selamat siang. Jadi yang menjadi fokus daripada pemeriksaan yang hari ini dilakukan oleh JPU terhadap salah satu terdakwa kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan ini tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terdakwa yang dilakukan pada minggu lalu terhadap terdakwa lainnya Haris Azhar begitu. Memang yang tadi sempat ditanyakan sejak pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ini mengenai judul atau mengenai teknis daripada judul yang dirasa clickbait atau dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik orang untuk kemudian melihat tayangan tersebut di YouTube yang merupakan akun podcast dari Haris Azhar sendiri. Yang jadi pertanyaan ini sebelumnya perlu diketahui dulu Juno dan juga saudara bahwa JPU ini kan menilai pernyataan Haris dan Fathia dalam sebuah video yang diunggah dalam akun podcast ini telah mencemarkan nama baik Luhut lantaran judulnya yang dirasa tidak sesuai dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 9 organisasi masyarakat sipil yang satu di antaranya adalah merupakan organisasi masyarakat yang dianggotakan oleh si Fathia begitu. Nah, judulnya saat itu adalah ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. #ngehamtam. Nah, ini berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya memang ini menjadi dasar dari topik pembicaraan dalam podcast ini yang judulnya adalah Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya yang menunjukkan ada keterlibatan Luhut di sana. Sehingga tadi yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum ini tidak jauh mengenai diksi-diksi yang digunakan dalam penulisan judul ataupun juga kalimat-kalimat ataupun kata yang disampaikan saat podcast ini berjalan. Misalnya, kenapa judul podcast berbeda dengan judul diseminasi? Tadi dijelaskan lewat lewat Fathia begitu ya, bahwa disebut apakah ini termasuk unsur clickbait digunakan di dalamnya. Ini Fathia mengklaim bahwa tidak. Ini merupakan judul yang tidak diketahui yang memang dibuat oleh sang pemilik akun, dalam hal ini adalah Haris Azhar begitu. Kemudian saat itu dalam perbincangannya di sini Fathia juga bilang bahwa yang disasar ini bukan personalnya Luhut tapi jabatannya sebagai pejabat publik, karena dalam penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Fathia bersama 8 organisasi lainnya, maksud kami ini ada peraturan presiden yang menyebut bahwa beneficial ownership atau pemilik manfaat dari suatu perusahaan tidak diperkenankan untuk diterimakan oleh pejabat publik. Dan disebutkan dalam podcast tersebut bahwa Luhut Binsar Panjaitan saat itu diduga terlibat sebagai beneficial owner di lahan tambang Blok Wabu, Papua. Nah, kemudian juga ada diksi yang sama juga ditanyakan oleh JPU terhadap Haris Azhar minggu lalu. Ini adalah penggunaan kata Lord. Apakah Lord itu merupakan hasil dari kata yang juga hasil dari riset yang sudah mereka lakukan? Ternyata memang kata Lord itu diperoleh dari sebutan-sebutan yang memang sebelumnya sempat viral juga ataupun sudah jadi omongan publik begitu ya di sejumlah media massa ataupun juga di lini-lini dalam media massa lainnya. Kemudian juga disampaikan kata bermain dalam diksi
bisnis tambang di Intan Jaya Papua ini artinya apa? Menurut Fathia, ini adalah sebuah bentuk parafrase hasil riset atas kepemilikan saham Luhut Binsar Panjaitan di dalam konsesi pertambangan di Intan Jaya. Nah, ini disebutkan bahwa PT Tobakom Del Mandiri ini merupakan anak dari PT Toba Sejahtera Group. Di situ dugaannya ada permainan Luhut dalam saham itu. Nah, ini juga tadi yang sempat ditanyakan JPU sebelum dihentikan sementara proses sidangnya, apakah ada penyesalan dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam podcast baik itu lewat judul ataupun juga lewat percakapan yang disinyalir ini jauh berbeda dari judul penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jawabannya Fathia dengan tegas adalah tidak ada penyesalan karena yang disampaikan adalah kepentingan publik di Papua. Nah, adakah pergeseran antara dari hasil penelitian ataupun juga dengan obrolan yang disampaikan dalam podcast itu? Fathia menyebut bahwa tidak ada pergeseran saat ini karena penelitian seharusnya yang bisa dikembangkan saat ini terhenti lantaran kasus ini menyeruak dan kemudian sampai saat ini terus berlanjut. Nah, Jaksa penuntut umum juga sempat menanyakan kenapa dalam podcast ini hanya Luhut saja yang disebutkan, begitu kan? Nah, Fathia ini mengatakan, sempat bilang bahwa saat itu Luhut ini disinyalir merupakan pejabat publik dan memang klaimnya ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan tokoh-tokoh tertentu termasuk juga Luhut di situ. Pejabat lainnya, purnawirawan lain ini juga disebutkan dalam riset. Nah, jadi memang waktu itu klaim dari Fathia memang menyebutkan bahwa obrolan-obrolan ini menyangkut bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik yang memang harus diketahui masyarakat Indonesia. Dan penggunaan podcast daripada Haris Azhar ini memang disinyalir bahwa Haris Azhar ini memiliki kolom YouTube begitu ya, yang memang membahas untuk mengenai HAM. Sehingga kalau topiknya ini disiarkan dengan hasil penelitiannya ini disampaikan, ini sesuai dengan pokok-pokok yang memang menjadi alasan Haris Azhar dalam membuat konten dalam akun YouTube-nya. Sampai sekarang ini memang pemeriksaan hari ini fokus pada Fathia saja karena memang pemeriksaan terhadap terdakwa lain sudah dilakukan sebelumnya. Tapi ini sidangnya masih diskors sampai nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk waktu persidangan selanjutnya itu minggu depan di hari yang sama, di hari Senin tanggal 4 September 2023. Sementara ini agendanya sudah masuk dalam pemeriksaan saksi yang meringankan atau saksi ada charge. Jadi ini masih kami tunggu fakta-fakta menarik apa saja yang kemungkinan nanti akan disampaikan Fathia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beralih ke informasi lain, saudara, polusi udara di Jabodetabek yang makin memburuk membuat jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Kementerian Kesehatan pun kembali menganjurkan penggunaan masker bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kemenkes mencatat pasien ISPA di wilayah DKI Jakarta sudah menyentuh angka 200.000 orang. Dengan meningkatnya kasus ISPA akibat polusi udara, Kemenkes mengimbau warga untuk kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Jenis masker yang direkomendasikan adalah masker jenis respirator seperti N95 atau KF94 dan masker bedah. Sementara penggunaan masker kain tidak disarankan. Namun masker kain dapat dilapisi dengan filter PM2,5 yang bisa meningkatkan kemampuan filtrasi hingga 95%. Selain diimbau pakai masker, masyarakat juga disarankan untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan guna mengurangi masalah kesehatan akibat polusi udara. Tadi pilihan maskernya minimal masker bedah. Nah, kalau tidak ada masker lain, tapi kalau mau masker kain yang diselipin filter 2,5 ketika lagi polusi itu yang paling disarankan. Tidak begitu mahal, bisa dicari, dibeli, kemudian dipakai. Kalau masker kainnya kan bisa dicuci. Filternya yang mesti diganti kalau habis aktivitas, mesti dibuang. Karena dia disposable ya, nggak boleh dipakai lagi. Karena kalau dia sudah kena filter dari partikel-partikel itu nempel. Kemudian besok dipakai lagi. Justru dia akhirnya nempel di kain-kain, nanti lama-lama tembus ke kainnya, terhirup kan berbahaya. Jadi nggak boleh begitu udah keluar ruangan sekian jam, lepas buang ke filternya. Nanti besok kalau mau pakai lagi mesti pakai yang baru. Karena kan filter sekali pakai itu. Ya.
Sistem 4-in-1 atau 4 orang dalam satu kendaraan mulai diberlakukan di lingkungan Pemkot Bogor, Jawa Barat. Namun masih banyak ASN yang belum mengikuti arahan dan akibatnya harus diputar balik, tidak bisa masuk ke area balai kota. Pelaksanaan 4-in-1 dipantau langsung Wali Kota Bogor, Arya Bima. Sejumlah petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan juga nampak sigap memeriksa kendaraan dinas maupun pribadi. Bima bahkan sempat meminta ASN yang membawa mobil untuk putar balik karena tidak berpenumpang 4 orang atau lebih. Aturan 4-in-1 ini diberlakukan untuk menjaga kualitas udara dimulai dari ASN. Selain menggelar razia kendaraan ASN, Pemkot juga akan melarang aktivitas pembakaran sampah yang selama ini marak dilakukan. Masih banyak yang mengaku belum tahu atau pura-pura tidak tahu, ya. Tapi kalau ASN saya minta putar balik. Dan sudah ada beberapa juga yang menyesuaikan masuk berempat, tetapi yang jelas hari ini balai kota kosong. Biasanya jam segini parkir penuh sekali. Gitu. Jadi ini fase penyesuaian. Saat lagi saudara, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan LRT atau Lintas Raya Terpadu Jabodebek. Jokowi berharap LRT dapat mendorong minat warga untuk beralih menggunakan transportasi umum. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this?
Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Joko Widodo meresmikan LRT atau Lintas Raya Terpadu Jabodebek. Jokowi berharap dengan dioperasikannya LRT Jabodebek bisa mendorong minat warga untuk beralih menggunakan transportasi umum. Peresmian dilakukan di stasiun transit yakni Stasiun Cawang, Jakarta Timur pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut Jakarta selalu masuk dalam daftar 10 besar kota termacet di dunia karena tercatat ada 996.000 kendaraan yang melintas di Jakarta perharinya. Penggunaan transportasi seperti LRT dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan dan juga polusi udara di Jakarta. Usai diresmikan, Jabodebek atau LRT Jabodebek rute Duku Atas Jatimulya langsung beroperasi dengan tarif diskon sebesar Rp5.000 untuk seluruh rute lintasan. Tarif promo diskon bisa dinikmati warga mulai hari ini hingga akhir September mendatang. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Warga ibu kota Jakarta akhirnya resmi memiliki moda transportasi anyar yaitu Lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek. Setelah sempat mundur dari jadwal peresmian awal, Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan LRT yang diharapkan bisa menurunkan tingkat kemacetan serta polusi udara. Sebelum diresmikan hari ini, uji coba LRT sudah dilakukan selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu, dengan kuota maksimal 1.800 orang atau 600 orang per hari. Warga yang mencoba LRT hanya dikenakan tarif Rp1 saja. Warga yang ikut uji coba mengaku ingin menggunakan LRT agar terhindar dari kemacetan serta mengurangi polusi udara. Pertama kali jujur seneng ya, alhamdulillah gitu diadain dari Jakarta ke Bekasi. Biasanya kan dia adanya di Jakut doang kan, untuk daerah Jakarta doang. Ini seneng sih, transportasinya lebih mudah gitu untuk ke sana, nggak cuman dengan kereta biasa, ada yang lebih cepet lah gitu. Jangan lupa. Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, pihak LRT, serta PT KAI hadir pada uji coba di hari Sabtu. Selain mengecek kesiapan fasilitas stasiun dan kereta, Heru Budi juga turut menjajal LRT dari Stasiun Duku Atas Jakarta menuju Jatimulya Bekasi. Menurut Heru, LRT Jabodebek sudah melaju sesuai jadwal dan tanpa hambatan. Yang pertama, koreksi dari Pak Presiden kan pintunya ya, apa itu namanya ya Pak ya? Pintunya itu kurang pas. Kemarin udah diuji coba oleh Menteri Perhubungan, cukup bagus. Waktu juga cukup. Jalur LRT Jabodebek memiliki 2 line. Line pertama yakni line Cibubur dengan rute stasiun Duku Atas ke stasiun Harjamukti Bekasi. Juga ada line Bekasi dengan rute stasiun Duku Atas ke stasiun Jatimulya Bekasi. Anda yang ingin bepergian dengan LRT juga tak perlu khawatir soal ongkos. Tarifnya cukup terjangkau, yakni Rp5.000 di 1 kilometer pertama dan Rp700 untuk tiap kilometer berikutnya.
Total akan ada 434 perjalanan LRT Jabodebek yang akan melayani penumpang setiap harinya, dengan jam operasional dari pukul 5 pagi hingga pukul 23.30 atau setengah 12 malam. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini akan kami hadirkan hanya di Kompas Siang setelah jeda. Manis asam, curi, oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, curi, manis asam, curi, manis asam, curi, oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Memasuki paruh akhir dari Kompas Siang, Saudara, menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau hak asasi manusia HAM berat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam Mahfud MD menemui para ex-mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHID. Ex-MAHID dikirim Presiden Soekarno pada dekade 1960-an untuk belajar ke luar negeri. Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menemui para ex-mahasiswa di luar negeri pada minggu kemarin di gedung The Circle
Amsterdam, Belanda. Kedua menteri menjelaskan kebijakan pemerintahan Jokowi untuk memulihkan hak korban peristiwa 65 dan kemudahan imigrasi untuk para ex-Mahid. Mereka yang hadir tidak hanya dari Belanda, tetapi juga dari Jerman dan negara sekitar Belanda. Ex-mahasiswa Ikatan Dinas adalah mereka yang tidak bisa kembali ke tanah air karena dicabut paspornya saat menempuh pendidikan di luar negeri pada tahun 65 dan 67. Misalnya diberi visa bagi mereka yang ingin menjadi warga negara asal sesuai dengan undang-undang, artinya meninggalkan kewarganegaraan lain, misalnya tidak lagi jadi warga negara Rusia atau Belanda atau mana, itu bisa langsung diproses untuk kembali menjadi warga negara Indonesia secara lebih mudah. Nah, tapi bagi mereka yang tidak mau pulang karena misalnya ada keluarganya, diberi visa khusus juga, multiple visa misalnya sampai 5 tahun diberikan secara khusus sehingga kapan saja datang ke Indonesia bisa. Seorang warga Kabupaten Biren, Aceh ditemukan meninggal di daerah Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pihak keluarga menduga korban meninggal akibat dianiaya oleh anggota Pas Pampres. Puluhan warga menyambut jenazah Imam Maskur yang tiba di Desa Monklayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Pihak keluarga mengaku pada 12 Agustus lalu sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum TNI. Dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan, kasus dugaan penganiayaan ini tengah diselidiki Pomdam Jaya. Oknum anggota Pas Pampres yang diduga terlibat penganiayaan juga sudah ditahan di Pomdam Jaya. Melalui keterangan tertulis pada Kompas TV, dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak penganiayaan. Anggota Pas Pampres yang menjadi terduga pelaku penganiayaan saat ini sudah ditahan di Pomdam Jaya untuk diambil keterangan dan untuk kepentingan penyelidikan. Dan Pas Pampres juga memastikan jika anggotanya terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ibu korban Fauziah berharap agar aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini serta pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Keadilan seadil-adilnya, bagaimana dia sudah memperlakukan anak ibu. Diproses sesuai dengan hukum. Imam Maskur merupakan warga Aceh yang baru tinggal dan mengadu nasib di kota Tangerang Selatan beberapa bulan belakangan ini. Dirinya menjual kosmetik dan obat-obatan di Tangerang Selatan. Kini, jenazah korban Imam Maskur telah dimakamkan di Aceh. Tim Liputan, Kompas TV. Kami tutup Kompas Siang hari ini Senin 28 Agustus 2023. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Paskali Siswari. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya.
tidak menutup kemungkinan ini juga dapat dari oknum-oknum. Itu adalah peluru yang hanya dimiliki oleh pasukan-pasukan elit. Mereka semua artinya rata-rata punya senjata api ya Pak? Boleh dibilang seperti itu. Gimana itu nanti Polri bisa mengantisipasi itu? Nilu, Senin, 28 Agustus, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Senang sekali saya Iriana Mardanus bisa kembali menjumpai Anda di program Sapa Indonesia Siang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan langsung melihat 3 sorotan utama kami di hari ini. Di mana yang pertama, seorang warga Kabupaten Biren, Aceh meninggal dunia diduga dianiaya oleh anggota Pas Pampres. Pelaku saat ini sudah ditahan di Pom Dam Jaya. Kami juga menyoroti saudara terkait dengan harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah yang naik antara 10 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini membuat konsumen beralih membeli cabai berkualitas buruk atau yang mulai membusuk. Sorotan utama kami berikutnya terkait dengan banyak anak yang tinggal di pengungsian di Kota Adre, Chad mengalami malnutrisi. Kondisi ini, saudara, sudah terjadi sejak para pengungsi masih tinggal di negara asalnya di Sudan dan melarikan diri karena perang saudara di negaranya. 3 sorotan utama kami tadi akan kami hadirkan selengkapnya hanya di Sapa Siang kali ini untuk Anda. Diduga kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun yang tajam, saudara. Sebuah truk bermuatan pasir masuk ke sungai sedalam 5 meter. Sopir terluka karena sempat terjepit kabin pengemudi dan berhasil diselamatkan. Truk bermuatan pasir terperosok ke dalam sungai sedalam 5 meter di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Truk diduga kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun yang tajam menuju kawasan wisata Telaga Ngebel. Truk sempat banting setir ke kiri hingga akhirnya terjun ke sungai. Sopir yang sempat terjepit di kabin pengemudi berhasil dievakuasi warga. Karena mengalami luka di bagian kepala, sopir dibawa ke puskesmas. Ceritanya ngambil pasir trust itu dari seperahu sana, turun sini. Nah, itu ini loh, mau persneleng ini ternyata ngenul. Setelah ngenul dia grogi. Banting setir terjadi seperti itu. Begitu. Kondisi muatan itu atau muatan penuh trust itu. Terus kondisi sopir gimana, Pak? Alhamdulillah luka ringan, jadi ya setengah lukanya cuma set-set itu sama luka sini udah dijahit. Karena udah kami antar pulang ke rumah. Iya. Medan yang sempit membuat truk yang rusak berat masih berada di dasar sungai. Sementara itu, muatan pasir berhamburan di bibir sungai. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Seorang warga Kabupaten Biren, Aceh ditemukan meninggal dunia di daerah Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pihak keluarga menduga korban meninggal dunia akibat dianiaya oleh anggota Pas Pampres. Puluhan warga menyambut jenazah Imam Maskur yang tiba di Desa Monklayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Pihak keluarga mengaku pada 12 Agustus lalu sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum TNI. Dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan, kasus dugaan penganiayaan ini tengah diselidiki Pom Dam Jaya. Oknum anggota Pas Pampres yang diduga terlibat penganiayaan juga sudah ditahan di Pom Dam Jaya. Melalui keterangan tertulis pada Kompas TV, dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan Pom Dam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak penganiayaan. Anggota Pas Pampres yang menjadi terduga pelaku penganiayaan saat ini sudah ditahan di Pom Dam Jaya untuk diambil keterangan dan untuk kepentingan penyelidikan. Dan Pas Pampres juga memastikan jika anggotanya terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ibu korban Fauziah berharap agar aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini serta pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Keadilan seadil-adilnya, bagaimana dia sudah memperlakukan anak ibu. Diproses sesuai dengan hukum.
Imam Maskur merupakan warga Aceh yang baru tinggal dan mengadu nasib di kota Tangerang Selatan beberapa bulan belakangan ini. Dirinya menjual kosmetik dan obat-obatan di Tangerang Selatan. Kini, jenazah korban Imam Maskur telah dimakamkan di Aceh. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV ada Zikri Maulana yang ada di kediaman korban saat ini di Biren, Aceh. Zikri, selamat siang. Sejumlah pihak menawarkan pendampingan hukum. Apakah kita sudah mengetahui keluarga telah menunjuk kuasa hukum siapa untuk menentukan langkah selanjutnya? Ya, selamat siang. Untuk informasi terkait keluarga dengan pendampingan hukum, memang hingga saat ini sudah banyak pengacara-pengacara dari berbagai lembaga hukum yang ingin mendukung keluarga korban ini, begitu. Dan selain itu termasuk ada salah satunya pengacara kondang Hotman Paris yang juga bersedia mendampingi pendampingan hukum kepada keluarga Imam Maskur ini. Namun hingga saat ini pihak keluarga sendiri belum menentukan dengan pengacara yang mana untuk pendampingan hukum tersebut, begitu. Kalau dari pihak keluarga saat ini Anda juga sedang di rumah atau kediaman keluarga almarhum gitu ya. Bagaimana kronologi kejadian versi keluarga, Zikri? Ya, untuk kronologi kejadian sendiri menurut versi keluarga tertanggal 12 Agustus 2023 ketiga pelaku tersebut yang salah satunya diduga oknum anggota Pas Pampres menjemput korban Imam Maskur di kawasan Tangerang Selatan. Kemudian membawa pelaku. Tidak lama kemudian dari pihak keluarga yaitu sepupunya korban menerima telepon dari korban yang kemudian meminta tolong meringis kesakitan untuk segera mengirimkan uang sejumlah 50 juta rupiah untuk biaya penebusan. Kemudian selain mendapat telepon dari korban, tak lama kemudian dari pihak keluarga juga menerima video yang berupa video penganiayaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ke korban, begitu. Oke, ada video yang dikirimkan, kemudian ada juga telepon dan permintaan sejumlah uang. Tentu kita harapkan percepatan proses kasus ini ya bisa segera dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Terima kasih Zikri Maulana atas laporan langsung Anda dari Biren, Aceh. Saudara, usai jeda kami kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, kenaikan harga berbagai jenis cabai di Kota Tegal, Jawa Tengah membuat warga beralih membeli cabai berkualitas buruk atau yang mulai membusuk. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Makan pedas atau gorengan? Adem sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja.
Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah naik antara 10 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat konsumen beralih membeli cabai berkualitas buruk atau yang mulai membusuk. Dalam 2 pekan terakhir, harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah naik antara 10 hingga Rp20.000 per kilogram. Cabai merah keriting misalnya, dari yang sebelumnya Rp35.000, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai merah besar dari Rp25.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga ini memang turun dibanding seminggu lalu yang mencapai Rp55.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah
dari sebelumnya Rp28.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Cabai hijau besar naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga yang cukup signifikan membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian. Sebagian lagi beralih membeli cabai berkualitas buruk atau yang mulai membusuk. Cabai kualitas buruk ini merupakan hasil sortiran setelah lama tersimpan karena penjualan merosot. Pedagang menjualnya separuh harga dari harga cabai segar. Harga cabai naik faktornya faktor cuaca. Karena apa? Benar-benar panas, kekurangan air. Petani itu berat kalau istilahnya nyiram tanaman, nyiram cabai harus ngebor kan harus pakai bensin. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipengaruhi banyaknya cabai yang gagal panen karena cuaca buruk atau kemarau panjang. Juli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Ini disortir kenapa, Bu? Ya, banyak yang... Selanjutnya, Saudara, harga daging ayam dan telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karangasem, Bali masih terpantau mahal. Mahalnya harga daging dan telur ayam ini sudah terjadi sejak 5 bulan terakhir yang dipicu akibat mahalnya harga pakan ternak. Di Pasar Amlapura Timur, Kabupaten Karangasem, Bali, harga kebutuhan pokok seperti daging ayam dan telur ayam masih tinggi. Dan ini terus terjadi sejak 5 bulan terakhir. Kini harga daging ayam dijual sekitar Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari harga normal sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam dari sebelumnya Rp30.000 per tray, kini dijual sebesar Rp55.000 per tray. Harga daging ayam dan telur ayam tidak kunjung turun, malah diperkirakan akan terus naik. Menurut pedagang, mahalnya harga pakan ternak memicu kenaikan harga daging ayam dan telur ayam di pasaran. Dan kondisi naiknya harga-harga membuat omset para pedagang turun karena penjualan menurun. Apa dah naiknya? Sudah sebelum Idul Fitri. Kira-kira berapa bulan, Bu? 5 bulanan. 5 bulanan, Bu. Berarti nggak pernah turun harganya, Bu? Sudah. Dengan kondisi seperti ini gimana, Bu, penjualannya? Sepi. Itu pengaruh kenaikannya apa, Bu? Makanannya, Pak. Makan. Ini dengan kondisi seperti ini gimana, Bu, penjualannya? Sepi sekali, Pak. Orang-orang minta murah aja sekarang. Dulu dong sampai 25 tray, 30 tray, sekarang paling banyak dah 10 tray dah sekarang. Dengan naiknya harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat disebut-sebut menurun, terutama untuk daging ayam dan telur ayam. Karena konsumen memilih bahan makanan lainnya yang lebih murah. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Saudara, musim kemarau panjang menjadi berkah bagi pengolah ikan asin di Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Di musim ini, produksi ikan asin terus meningkat seiring banyaknya permintaan. Produksi ikan asin berbagai jenis meningkat hingga 2 kali lipat dari biasanya di pantai utara Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Para pengolah ikan asin bisa memproduksi 2 hingga 3 ton ikan asin setiap harinya. Selain peningkatan produksi ikan asin di musim kemarau panjang yang terjadi sejak 2 bulan terakhir ini, penjualan ikan asin juga mengalami peningkatan pesat. Banyak pembeli yang datang langsung, ada pula pesanan yang datang dari wilayah luar Indramayu. Kemarau gimana, Kang, untuk produksi ikan asin ya? Ya, bagus lah. Berarti ada peningkatan ya? Ada peningkatan, bakal Jakarta panas sih. Bakal Jakarta udan sih. Produksi aku kurang karena orang garing iwake bakal Jakarta panas mah sedina aku garing bisa. Terus ada kendala nggak, Mas, untuk di musim kemarau kayak gitu? Nggak ada kendala. Kalau musim panas nggak ada kendala. Kalau musim panas, kalau musim hujan ada kendala. Meski demikian, peningkatan produksi dan penjualan ikan asin di musim kemarau panjang ini tidak diiringi dengan stok ikan dari nelayan. Sehingga para pengolah ikan asin kerap kebingungan jika banjir pesanan, sementara ketersediaan pasokan ikan di tingkat nelayan yang terbatas. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.
Setelah 35 tahun vakum, saudara, lomba kereta peti sabun kembali digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Kami bahas usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Makan pedas atau gorengan? Adem sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru, Plosa panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja.
Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, setelah 35 tahun vakum, bayangkan lomba kereta peti sabun kembali digelar di kota Bandung, Jawa Barat. Para peserta yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat antusias mengikuti perlombaan yang mengandalkan kemampuan menjaga keseimbangan ini. Komunitas pencinta otomotif menggelar lomba kereta peti sabun atau Softbox Derby di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kompetisi kereta peti sabun, para peserta menggunakan kendaraan yang mereka desain sendiri dari bahan-bahan sederhana namun sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Lomba unik ini terakhir kali digelar pada tahun 1988. Setelah kosong kegiatan selama 35 tahun, lomba kereta peti sabun disambut antusias oleh para penggemarnya. Lomba kereta peti sabun diikuti 120 peserta yang datang dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Sebanyak 12 peserta adalah anak-anak, 22 remaja, dan sisanya adalah orang dewasa yang ingin bernostalgia dengan kegembiraan di masa lalu. Dalam lomba ini, para peserta harus adu cepat di lintasan sepanjang 175 meter menuju garis finish. Kepiawaian peserta menjaga keseimbangan antara berat badan pengemudi dengan kereta peti sabun pun diuji. Banyak peserta yang kandas di tengah lintasan. Tahun 70-an lah dicobain. Saya pas SD dulu tuh. Sekarang baru ada lagi, makanya saya bikin sendiri ini. Ini kan Berarti Bapak sendiri dulu peserta juga? Pernah ikut ini ya, karena ada sejarah gitu, terus ada lagi, jadi pengen ikut lagi gitu kan. Nostalgia lagi gitu. Nostalgia, ya kalau bisa di kalender tahunan lah buat Kota Bandung kan, karena ada beberapa aspek yang terkait. Lomba kereta peti sabun atau Softbox Derby pertama kali diselenggarakan pada tahun 1939 di Scottsbluff National Monument, Nebraska, Amerika Serikat yang digandrungi remaja. Lomba kereta peti sabun diharapkan menjadi salah satu aktivitas yang membangkitkan sektor pariwisata di Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Berikutnya saudara, sebagai penghormatan bagi korban erupsi Gunung Semeru yang terjadi di tahun 2021 lalu, pemerintah desa Sumberwuluh membuat Museum Kenangan Erupsi Semeru. Museum ini juga didirikan agar masyarakat yang menjadi penyintas selalu waspada dan siap terhadap bencana yang mungkin akan terjadi nantinya. Museum Kenangan Semeru didirikan oleh pemerintah desa Sumberwuluh bersama mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Jember sebagai bentuk penghormatan bagi korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Benda-benda yang masih tersisa dikumpulkan oleh pihak desa dan disimpan di dalam museum. Museum ini terletak di Dusun Kamar Kajang yang merupakan daerah terdampak erupsi Gunung Semeru. Selain benda-benda tersebut, juga terdapat beberapa foto kejadian desa ini terpendam oleh material vulkanik Gunung Semeru. Ini menjadi menjadi pengingat bagi kita semua terkait dengan kejadian bencana, tidak menimbulkan trauma, tapi masyarakat terus berhati-hati.
memang Lumajang ini daerah rawan bencana. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada bulan Desember tahun 2021 lalu memang jadi salah satu bencana besar di Indonesia. Bencana ini merenggut nyawa sejumlah warga dan hewan ternak, termasuk menghancurkan ratusan bangunan dan ribuan rumah warga. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Air terjun 3 serangkai di lereng perbukitan Desa Bonto Manurung, Maros, Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi wisata favorit warga. Alam yang asri dan juga tenang menjadi tempat yang pas bagi pengunjung untuk melepas penat dari berbagai kesibukan. Air terjun 3 serangkai berada di lereng perbukitan Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan. Keindahan air terjun yang berdampingan setinggi 20 meter membuat kawasan ini bak kepingan surga. Alam yang asri dan tenang membuat air terjun 3 serangkai menjadi destinasi wisata favorit warga. Biasanya, pengunjung melepas penat dengan bermain, menghabiskan waktu di kolam di bawah air terjun. Untuk tiba di air terjun ini, pengunjung harus menuruni lereng sejauh 100 meter, sekitar 10 menit berjalan kaki dari permukiman terdekat. Ini salah satu air terjun yang menjadi destinasi wisata baru, dan tapi kita sudah memberikan apresiasi dan ikut juga di ADWI yang baru-baru, dan alhamdulillah yang mudah-mudahan ke depan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maros ini bisa kita lebih perhatikan lagi. Pak, kalau melihat tempatnya Pak, potensinya kira-kira gimana sih Pak untuk menarik pengunjung ini? Ya, potensinya sangat baik sekali. Kita bisa lihat keindahan air terjun 20 meter dan sangat nikmat. Ya, memang kita akan memberikan perhatian pembangunan infrastruktur, terutama jalan menuju ke air terjun ini. Air terjun 3 serangkai tidak pernah kering meski di musim kemarau. Air dari air terjun yang mengalir ke sungai pun dimanfaatkan warga untuk mengairi sawah. Asis Hamid, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan. Saudara, banyak anak-anak pengungsi asal Sudan yang tinggal di pengungsian di kota Adrai, Chad mengalami malnutrisi akibat perang dan juga krisis pangan. Kami kembali dengan informasi lengkapnya hanya di Sapa Indonesia Siang. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada Adem Sari. Cepat ademnya, Adem Sari. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kita lihat sejumlah berita mancanegara, saudara. Yang pertama, banyak anak yang tinggal di pengungsian di kota Adrai, Chad, mengalami malnutrisi. Kondisi ini sudah terjadi sejak para pengungsi ini masih tinggal di negara asalnya di Sudan dan melarikan diri karena perang saudara di Sudan. Menyebut bahwa mereka tidak dibekali banyak obat atau vitamin dan makanan untuk para pengungsi, termasuk anak-anak pun terbatas. Gelombang pengungsi yang besar terlihat baru-baru ini, seiring dengan meningkatnya pertempuran di Darfur, Sudan. Saudara, membekukan sel telur menjadi metode yang kian populer bagi sebagian perempuan pekerja di Inggris. Pembekuan sel telur ini dipilih untuk meningkatkan peluang mereka mengandung di kemudian hari. Klinik fertilitas di Evewell, London, Inggris jadi salah satu dari sejumlah klinik yang mengalami peningkatan jumlah pasien perempuan yang ingin membekukan sel telurnya. Hannah Lee, salah satu yang datang untuk berkonsultasi. Perempuan berusia pertengahan 30-an ini ingin mempertahankan kesuburan di kemudian hari. Saat ini, ia sedang fokus dengan karirnya dan belum memiliki pasangan.
Meski demikian, nanti saat telah memiliki pasangan dan siap menikah, ia pun berharap masih tetap subur. I know that I definitely want a family. I've always wanted a family. I don't know when that's going to happen, but I feel fairly comfortable about having a family by myself. So even if I don't meet someone, I would still like to go through the process. I think for a lot of people out there, having their eggs frozen is quite an opaque process. There's not a lot of information out there, and it's not particularly clear. And obviously it's something that's happening in the future. So you can put it off on the day-to-day, knowing that it's not going to directly impact things today. But now, as I've got older, I'm obviously 36, it's becoming a bit more of a reality, and I know that my eggs production is going down. Menurut Otoritas Fertilisasi dan Embriologi Manusia atau HFIA di London, pembekuan sel telur kini menjadi praktik umum. Siklus pembekuan sel telur telah meningkat 60% sejak 2011. Tingginya angka pembekuan sel telur ini menunjukkan banyak perempuan lajang yang ingin menunda kehamilan tanpa harus kehilangan kesuburan. Tren meningkatnya permintaan pembekuan sel telur juga berkaitan dengan semakin mudahnya akses informasi dan kemajuan teknologi yang digunakan klinik. When water freezes, it produces ice, and if an ice crystal, it might damage the egg. So the process is withdrawing the water from the cell, adding what we call a cryoprotectant, which protects the embryo during the freezing process, and then it's stored in liquid nitrogen. And when we used to do it in a very slow way, but now this new method called vitrification is very quick and very rapid, and eggs respond a lot better to that. So the survival rates are really good with eggs now when they've undergone this process. Selama ini, diketahui seiring bertambahnya usia, seorang perempuan mengalami penurunan kualitas sel telur. Jadi, upaya pembekuan sel telur jadi salah satu opsi para perempuan di kota besar seperti London untuk mempertahankan kesuburan. Meski demikian, disarankan mereka betul-betul memilih klinik yang terbaik karena nantinya di klinik yang sama pula mereka akan melakukan prosedur bayi tabung. Berikutnya saudara, sebuah kastil di atas bukit di Suriah Utara menjadi tujuan wisata favorit warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan akibat perang. Warga juga bisa memandang kastil ini dari pantai sambil menikmati ikan bakar. Kastil Ja'abar, bangunan bersejarah yang berada di tepi danau di Suriah, telah menjadi tujuan wisata favorit warga. Situs ini menghadap laut dan menjadi pemandangan yang menyenangkan bagi warga yang beristirahat di pantai sambil menikmati ikan segar yang dibakar. Kastil Ja'abar terletak di atas sebuah bukit di Suriah Utara dan menjadi salah satu dari sedikit tempat yang indah di Suriah yang dilanda perang. Kastil ini menawarkan kesempatan bagi warga untuk bersantai. طبعا لأنه ارتفاع درجة الحرارة العالية قامت الناس تجي كلها تتنفس بهذه المكانات وتتسبح في البحيرة مثل ما انتم شايفين هذه المناظر الحلوة والجميلة وتحتاج بعض الخدمات مثل الفنادق والمطاعم. Kastil menawarkan pemandangan danau yang indah. Salah satu cara untuk mengaksesnya adalah dengan perahu dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pengunjung dari kota-kota lain datang untuk menenangkan diri dan mengunjungi kastil yang telah berusia berabad-abad ini. عبارة إنه على شوي الفحم وطريقته دفنه بالخبز بدل القصدير، هي طريقة ثانية جديدة مع التبلة والصلصة يعطي نكهة حلوة، لأنه مادة الخبز مادة الخميرة على الشوي تعطي نكهة ثانية، والصلصة بإضافة إلى الثوم والليمون والكزبرة هاي لها نكهات ثانية. Menurut pejabat pengelola benda purbakala setempat, kastil dibangun oleh suku Al-Dawsar pada era pra-Islam. Dulunya kastil digunakan sebagai benteng pertahanan desa. Saat ini, kastil telah menjadi tempat wisata karena menawarkan perpaduan benda bersejarah dan pantai yang tenang. Namun pengunjung mengeluh karena tidak ada hotel di daerah sekitar. Pengunjung harus melakukan perjalanan kembali ke penginapan mereka di hari yang sama. Presiden Joko Widodo telah meresmikan LRT atau Lintas Raya Terpadu Jabodebek. LRT dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan dan juga polusi di Jakarta.
semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex.
Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saudara, Presiden Jokowi meresmikan LRT atau Lintas Raya Terpadu Jabodebek. Jokowi berharap dengan dioperasikannya LRT Jabodebek bisa mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Peresmian dilakukan di stasiun transit, yakni Stasiun Cawang, Jakarta Timur, pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut Jakarta selalu masuk dalam daftar 10 besar kota termacet di dunia karena tercatat ada 996.000 kendaraan yang melintas di Jakarta perharinya. Penggunaan transportasi umum seperti LRT dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan dan juga polusi di ibu kota. Usai diresmikan, LRT Jabodebek rute Dukuh Atas Jatimulya langsung beroperasi dengan tarif diskon sebesar Rp5.000 untuk seluruh rute lintasannya. Tarif promo diskon bisa dinikmati masyarakat mulai hari ini hingga akhir September mendatang. Ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Saudara, pemilu akan kita laksanakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jangan lupa untuk tetap terus mengikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Iriana Mananus pamit, terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Warna-warni Indonesia, anugerah bagi bangsa, energi, Bhinneka Tunggal Ika. Rayakan keberagaman 12 tahun Kompas TV, Indonesia Raya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Kebakaran hutan di sekitar kawasan arkeologi terkenal dunia Machu Picchu di Arequipa, Peru meluas hingga 16 km lebih. Untuk ketiga kalinya, hutan lindung sekitar kawasan arkeologi Benteng Machu Picchu Arequipa, Peru terbakar. Kebakaran meluas sampai 16 km. Kebakaran kawasan hutan menghancurkan padang rumput, lahan pertanian, singkong, pisang, dan perkebunan kopi. Penyebab kebakaran diduga karena sejumlah petani membakar rumput untuk membuka lahan.
5 orang tewas dalam peristiwa ini. Tim pemadam kebakaran kawasan arkeologi Machu Picchu di Arequipa, Peru berhasil memadamkan api. Demikian Kompas Update, saya Faji Satrio, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat 2 Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good dari Wings Food. Tidak menutup kemungkinan ini juga dapat dari oknum-oknum. Itu adalah peluru yang hanya dimiliki oleh pasukan-pasukan elit. Mereka semua artinya rata-rata punya senjata api ya Pak? Boleh dibilang seperti itu. Gimana itu nanti? Polri bisa mengantisipasi itu? Nilu, Senin 28 Agustus, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pasca jalani tes DNA silang di Puslap 4 Polri, orang tua bayi tertukar di Bogor akhirnya bisa menemukan jawaban soal anak kandung mereka. MK kini tengah menguji materi syarat minimal usia baca pres dan bacawa pres menjadi 35 tahun. Konten kreator yang terkenal melalui channel YouTube Emak Gila ditangkap polisi karena diduga promosi situs judi online di 2 kanal YouTube-nya. YouTuber berinisial IL ini ditangkap di rumahnya di Bandung. Polisi menyebut keuntungan YouTuber Emak Gila dari mempromosikan judi online cukup fantastis, hingga ratusan juta rupiah. Pemeriksaan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, lebih kurang. Dia melakukan endorsement judi online di 6 alamat web ini, yang mana hasil keuntungan dari yang bersangkutan secara bertahap mendapatkan keuntungan 15 juta, 50 juta, hingga di total lebih kurang 395 juta. Akibat perbuatannya, YouTuber Emak Gila terancam hukuman 6 tahun penjara. Knalpot nanti emak mau bikin sendiri langsung ke pabriknya guys, biar sesuaiin speknya. IL, kreator konten di channel Emak Gila kerap membuat materi bertemakan otomotif. Channel Emak Gila bahkan sudah memiliki 1,4 juta lebih subscriber. 34 guys. Dan akhirnya sekarang emak order lagi. Belakangan sejumlah artis disorot karena diduga mempromosikan konten ilegal seperti judi online dan juga trading ilegal. Lalu, siapa sajakah mereka? YouTuber Ferdian Paleka ditangkap polisi atas tuduhan mempromosikan judi online di media sosialnya. Paleka ditangkap di sebuah indekos di wilayah Sukajadi, Kota Bandung pada Mei 2023. Konten kreator asal Bandung ini ditangkap karena kedapatan mempromosikan judi online melalui channel Paleka TV sejak Maret 2022. Ada 2 situs yang dipromosikan. Situs ini memuat permainan judi seperti poker, kasino, togel, hingga judi slot. Dari endorsement situs judi online tersebut, Ferdian Paleka meraup keuntungan hingga 600 juta rupiah. Atas perbuatannya, Ferdian terancam pidana maksimal 6 tahun penjara. Pada tahun 2021 lalu, seseorang bernama Laura Aprilia Bakara melaporkan Shandy Aulia ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan mendistribusikan dan mentransformasikan judi online melalui media elektronik. Laura Aprilia Bakar merupakan salah satu pengikut di media sosial Shandy Aulia. Sandi akhirnya diperiksa polisi terkait laporan tersebut. Usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam, Shandy Aulia mengaku tidak ada pembelaan mengenai masalah ini.
Ia menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian. Lalu klarifikasi juga mengenai kasus endorse dan yang jelas kita kooperatif dan biar proses yang berjalan dengan sebagaimananya yang baik. Berapa pekannya tadi, Kak? Berapa ya tadi ya? Kurang lebih 13. Sebelumnya polisi juga sempat memeriksa Laura sebagai saksi. Pelapor juga telah melengkapi barang bukti terkait link akun judi online yang dipromosikan oleh Sandi. Nama Nikita Mirzani juga beberapa kali dilaporkan ke polisi terkait situs judi online. Tahun 2019 lalu, Nikita dilaporkan terkait dugaan mengiklankan situs judi online di akun Instagramnya. Nikita Mirzani dilaporkan oleh dua pria yang mengaku sebagai advokat, Daniel Heri Pasaribu dan Andi Rudin Lumban Gaul. Di tahun 2017, Nikita juga terlihat ikut mempromosikan bisnis judi online. Nikita Mirzani bahkan menjelaskan tentang isi website game judi online dan mengajak pengikutnya untuk mengunjungi lapak itu. Artis Ivan Gunawan terseret kasus karena mempromosikan trading ilegal. Pria yang akrab disapa Igun ini mengakui bahwa dirinya pernah dikontrak sebagai brand ambassador platform robot trading DNA Pro Academy yang ternyata diketahui merupakan penipuan berbentuk investasi bodong. Menurut Ivan, ia dikontrak selama 3 bulan untuk mempromosikan aplikasi tersebut senilai 1 miliar rupiah. Namun, ia menegaskan hubungannya dengan DNA Pro hanya sebatas hubungan profesional. Saat diperiksa, Ivan juga mengembalikan uang yang diterimanya dari pihak DNA Pro. Selain Ivan Gunawan, sejumlah artis lain yang namanya terseret dalam kasus DNA Pro Academy, yakni pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yang menerima uang dari co-founder DNA Pro sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian ada DJ Una yang diduga memotivasi dan keuntungan yang didapat jika bergabung dengan DNA Pro. Ada juga penyanyi Rosa yang bernyanyi dalam acara yang digelar oleh DNA Pro dengan honor 172 juta dan juga musisi Elo. Artis Billy Syahputra yang menjual mobil Alphard-nya kepada bos DNA Pro, Stephen Richard, dengan harga 1 miliar rupiah. Pasangan artis ini terseret dalam kasus penipuan investasi trading binary option Quotex yang menjerat Doni Salmanan. Hal ini bermula saat Doni Salmanan datang ke pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kali itu, Doni memberikan amplop tebal yang diketahui berisi 10 juta rupiah. Bang Doni luar biasa, tuh baik banget tuh. Kita baru kenal. Unboxing ya. Kita baru kenal, baru silaturahmi Kang Doni. Kang Doni nuhun. Nuhun pisannya. Sayang. Ya, enggak. Sayang. Bukan. Tahu, dengar dulu. Seru. Dari dia salaman, Kang Bilar, ini saya nitip sesuatu. Kalau amplopnya? Amplop coklat. Dalam negeri. Kalau Kang Doni cinta dalam negeri. Rizky Bilar juga mengaku mengenal Doni Salmanan sebelumnya dari seorang teman. Dan pada saat akan menggelar resepsi pernikahan, Bilar pun mengundang Doni. Pada Maret 2022, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi Quotex. Polisi menyatakan Doni adalah afiliator yang bertugas untuk merekrut orang agar mau bermain di aplikasi yang berkedok sebagai aplikasi perdagangan itu. Polisi akhirnya memeriksa Bilar dan Lesti. Rizky Bilar menyatakan telah mengembalikan seluruh uang pemberian Doni Salmanan yang jumlahnya 10 juta rupiah. Ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan dia ternyata hanya 10 juta, tidak sampai 20 juta. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru, Indomie Ramen Series Otentik Jepang.
Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Cita rasa Italia sebenarnya Waffle. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Cita rasa Italia sebenarnya Waffle. Krimnya lumer bisa digeser. pilih wafer ya wafer Italia. Waffle. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Tidak menutup kemungkinan ini juga dapat dari oknum-oknum. Itu adalah peluru yang hanya dimiliki oleh pasukan-pasukan elit. Mereka semua artinya rata-rata punya senjata api ya Pak? Boleh dibilang seperti itu. Gimana itu nanti Polri bisa mengantisipasi itu? Nilu, Senin, 28 Agustus, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kepastian soal bayi yang tertukar di rumah sakit di Bogor mulai menemui titik terang. Orang tua beserta 2 bayi yang diduga tertukar sudah menjalani tes DNA silang di Puslap 4 Polri di Sentul, Jawa Barat. Tes DNA dilakukan melalui swab liur kepada bayi, ibu, dan ayah kedua belah pihak. Perjuangan menguak kasus bayi tertukar ini dilakukan Ibu Siti Mauliah untuk menjawab kecurigaannya. Perjalanannya memang tak mulus, apalagi pihak keluarga lainnya sempat menolak untuk dilakukan tes DNA.
biar meyakinkan hati saya sama perasaan saya sama feeling saya, si bayi yang ada di depan saya ini bayi saya atau bukan. Makanya saya meminta maksa ke rumah sakit untuk melakukan DNA. Proses seperti SOP tes DNA ya. Jadi pengambilan untuk ibu, kedua orang tuanya, ayah, ibu dan anaknya. Seperti itu, masing-masing pihak. Hanya tes DNA saja atau ada yang lain? Untuk hari ini tes DNA aja. Dari awalnya klien kami tuh nggak pernah menyatakan untuk tidak berkenan tes DNA ya. Tapi kalau kalian simak, prosedurnya kan untuk kejadian ini cukup heboh dan untuk psikolog pribadi buat dari klien kami juga cukup untuk menunggu waktu yang tepat. Buntut dari kasus ini, 15 orang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sentosa Bogor mendapat sanksi. 10 orang diberi surat peringatan dan sisanya dinonaktifkan dari pekerjaan dan dialihkan ke bagian administrasi. Para perawat mengaku membuat 2 gelang saat kelahiran bayi Nyonya D dan Siti Maulia. Namun kedua gelang itu hanya tertulis satu nama, yakni nama Nyonya D. Atas peristiwa ini, kedua ibu yang terdampak wajib mendapat pendampingan psikologis. Attachment bonding ini 1 tahun bukan waktu yang pendek. Mungkin buat orang lain 365 hari itu waktu yang pendek. Tapi untuk membangun satu relasi, apalagi ini dari bayi yang baru lahir, itu tidak mudah. Kalau tiba-tiba terus harus direnggut bahwa ini bukan anak saya, ini bukan anak saya. 1 tahun bukannya waktu yang singkat. Proses bonding atau ikatan emosional antara ibu dan anak pasti sudah terjalin dengan erat. Berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Keluarga Siti berharap bisa tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga Nyonya D dan menjadi 2 keluarga. Representing West Java, I believe women are multifaceted. Kisruh penyelenggaraan ajang Miss Universe Indonesia 2023 masih terus jadi perbincangan. Pihak terlapor sudah dipanggil oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan. Salah satunya adalah Poppy Capella, selaku pemilik lisensi Miss Universe Indonesia. 8 finalis Miss Universe Indonesia, korban dugaan pelecehan seksual, resmi mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satunya Provinsial Direktur Miss Universe Indonesia. Para korban dugaan pelecehan seksual berharap pelaku intelektual segera ditemukan, apalagi dengan adanya dugaan pemakaian istilah dark room dalam masa karantina finalis. Informasi yang disampaikan oleh mantan CEO, memang ternyata sudah pernah ada wacana terkait body checking ini, istilah yang disampaikan itu seperti dark room, dan itu wacananya yang muncul dari Poppy Capella gitu, sehingga kami minta didalami oleh pihak penyidik sebenarnya siapa aktor intelektual terkait dengan adanya body checking. Atas kasus ini, runner-up 2 Miss Universe Indonesia 2023, Mutia Fatika Rahma, memilih mengundurkan diri dan kembali ke Provinsi Jawa Barat. Melihat situasi yang kemarin, yaitu the allegations about the sexual harassment issue, and this happened personally to someone that I know, gitu ya Kak ya, very closely, near and dear to me, is a really hard reality to accept karena I see firsthand how it affects the people around me. Di sisi lain, Fabienne Nicole Groeneveld yang dinobatkan sebagai Miss Universe Indonesia 2023 tersandung isu syarat tinggi badan. Kompetisi ini mencantumkan syarat tinggi badan peserta minimal 168 cm, sementara Fabienne tinggi badannya hanya 158 cm.
Namun mendadak syarat tinggi badan minimum dihapus dengan alasan untuk menjaga integritas kompetisi lokal dan mengakomodasi semua pemenang dari tingkat provinsi. Namun Miss Universe Organization tetap mengakui kemenangan Fabien. Fabien akan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe ke-72 di El Salvador November mendatang. Umurnya belum cukup. Dukungan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden belakangan ini menguat. Namun, Gibran yang saat ini berusia 35 tahun terganjal syarat umur. Sesuai aturan yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa capres dan cawapres yang boleh dicalonkan berusia paling rendah 40 tahun. Tentu saja ini membuat peluang Gibran sebagai bakal calon wakil presiden ada di tangan 9 hakim Mahkamah Konstitusi. MK tengah menguji materi syarat minimal usia baca pres dan bacawa pres menjadi 35 tahun yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pemimpin muda kan udah nggak ada saingan lagi. Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol, oke. Takutnya nanti nggak ada yang milih. Total ada 9 gugatan di MK terkait Undang-Undang Pemilu, mayoritas soal usia capres-cawapres. Dari 9 gugatan, 3 diantaranya dalam proses sidang, sementara 4 baru registrasi dan 2 lain masih menunggu registrasi. Sebagian besar gugatan mempermasalahkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, tetapi ada pula yang menggugat soal batas usia maksimal. Secara umum mempersoalkan usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun ya. Sementara itu, gugatan terbaru meminta agar seseorang hanya boleh menjadi calon presiden sebanyak 2 kali dan usia kandidat dibatasi maksimal 65 tahun. Gugatan ini bisa menjegal Prabowo yang sudah 3 kali ikut Pilpres dan kini berusia 71 tahun. Pop News akan hadir sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Tidak menutup kemungkinan ini juga dapat dari oknum-oknum. Itu adalah peluru yang hanya dimiliki oleh pasukan-pasukan elit. Mereka semua artinya rata-rata punya senjata api ya Pak? Boleh dibilang seperti itu. Gimana itu nanti Polri bisa mengantisipasi itu? Nilu, Senin, 28 Agustus, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Dua kawanan perampok minimarket ini kabur hingga ke atas genteng rumah warga. Pelaku tidak berkutik dan jatuh dari genteng. Dua perampok ini langsung diamankan warga. Tiga orang ini nekat merampok minimarket saat toko akan tutup. Satu pelaku lainnya kini dalam pencarian polisi. Jangan tanggung ngepanggil ya. Kalau kau tanggung panggil, nanti aku ribut sama kau. Panggil Polresta. Jatan ras kau panggil. Pria yang mengaku ketua SPS ini terus-menerus memaki penjaga toko karena tidak diberi uang Rp500.000. Kau lihat nanti kalau nggak paling susah kau bikin. Pria ini bahkan nekat menantang penjaga toko untuk memanggil Kapolresta Medan hingga jatan ras. Waktu aku nanti datang sebagai ketua SPSI. Pelaku telah diamankan polisi. Dalam pengakuannya saat kejadian pelaku dibawa pengaruh alkohol. Keluar kau perempuan, gak mungkin kupukul. Tim damkar ini berusaha mengevakuasi kaki balita yang terjepit di lubang tiang net di wilayah Sukmajaya, Depok. Sambil dipeluk ibunya, balita ini menangis saat kakinya berusaha dikeluarkan dari lubang net. Kurang dari 1 jam, balita berumur 3 tahun ini akhirnya berhasil diselamatkan. Banyak yang lawan arah. Tempat kejadian perkara masih saja banyak yang lawan arah. Para pengendara motor ini masih saja nekat melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Padahal, sehari sebelumnya, di lokasi ini terjadi kecelakaan di mana sebuah truk menabrak 7 pemotor yang melawan arah. Masih banyak yang lawan arah.
tempat kejadian perkara masih saja. Para pemotor yang melawan arah beralasan karena jalan putar balik yang terlalu jauh. Para pemuda dari salah satu perguruan silat ini melakukan konvoi sebelum terlibat bentrok dengan sekelompok warga. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung menghalau dan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan mereka yang tetap nekat menyerang. Polisi akhirnya mengamankan 19 pemuda dan belasan unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Warga di Desa Bajur, Kabupaten Pamekasan ini tengah mengarak pencuri motor lintas kabupaten. Pelaku ditangkap warga saat akan membawa motor curian. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba. Polisi langsung mengamankan pelaku. Seorang residivis tewas usai ditangkap polisi di Jalan Tinumbu, Bontoala, Kota Makassar. Keluarga yang tak terima akhirnya bentrok dengan aparat Polrestabes Makassar. Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Kami sudah bayar hotel, bayar ini, banyak kita bayar. Enak aja Bapak tinggal bilang pulang, nggak bisa Pak, nggak bisa. Iya, kami juga dibatasin kapal. Iya, jangan gitu, Bapak daftarin online aja. Wisatawan ini marah-marah ke petugas karena tidak mendapat tiket kapal untuk menyeberang ke Pulau Karimun Jawa. Selain transportasi ke sini, kami sudah nginep di hotel nungguin Pak dari kemarin. Ia kecewa karena sudah lama mengantre namun tidak mendapatkan tiket. Petugas yang berjaga di loket berusaha meyakinkan wisatawan jika penjualan tiket sudah sesuai prosedur dan tiket dijual berdasarkan nomor urut. Pak, mending nyuruh, teman jangan datang lagi. Kita udah full, kita kan gak cepet-cepet. Iya, nggak ada sini. Kita waktunya orang kerja. Iya, Pak. Cuti, Pak. Cuti. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak menutup kemungkinan ini juga dapat dari oknum-oknum. Itu adalah peluru yang hanya dimiliki oleh pasukan-pasukan elit. Mereka semua artinya rata-rata punya senjata api ya Pak? Boleh dibilang seperti itu. Gimana itu nanti Polri bisa mengantisipasi itu? Nilu, Senin, 28 Agustus, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan pamer kebersamaan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka nonton bareng wayang kulit di DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Muncul baliho bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gibran menyebut pemasangan baliho itu tak ada izin darinya. Temuan survei Lead
Litbang Kompas menunjukkan militansi simpatisan bakal calon Presiden Anies Baswedan tertinggi dibandingkan simpatisan dua baca pres lainnya. Selamat sore saudara, Rumah Pemilu hadir selama 30 menit ke depan untuk memberikan informasi seputar dinamika politik tanah air di Pemilu 2024. Kita jelang Rumah Pemilu selengkapnya di Kompas TV, independen. Kebersamaan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali terlihat dalam acara nonton bareng wayang kulit di DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terima kasih, Bapak Presiden. Anies bersama dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyambut kedatangan AHY yang tiba di DPP PKS pada acara budaya wayang kulit dipimpin Dalang Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji. Anies mengapresiasi PKS yang menjadi penjaga dan pewaris kebudayaan melalui gelaran wayang kulit ini agar generasi baru dapat menikmati dan mengembangkan wayang kulit ke depan. Sementara itu, AHY berharap kegiatan ini dapat memperkuat hubungan dan solidaritas dari partai-partai koalisi. Oke, terima kasih Bapak Presiden, Pak Hidayat Nur Wahid, Mas Agus, Pak Anies. Pagelaran wayang kulit yang malam hari ini diselenggarakan di PKS untuk kesekian kalinya adalah sebuah tontonan yang berisikan tuntunan. Inilah yang menarik dari sebuah pagelaran wayang kulit, di mana di sana kita diajak untuk mengikuti dongeng, yang dongeng ini menggambarkan karakter-karakter ini sebagai bagian dari pembelajaran, merefleksikan apa yang dipertontonkan dengan kondisi yang sedang dihadapi, baik itu pribadi, baik itu masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Sampaikan oleh Pak Capres tadi, mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan selalu ada suka dukanya, ada dinamikanya, termasuk juga dalam kehidupan politik. Tapi saya menyambut sangat baik upaya ini dilakukan oleh Presiden PKS dan jajaran, menghadirkan acara semacam ini sangat baik untuk memperkuat hubungan dan juga soliditas di antara partai-partai koalisi. Dan tentunya indah jika kita bisa mengambil pelajaran berharga dari apa yang akan disampaikan melalui pewayangan nanti. Sementara itu munculnya wacana Partai Persatuan Pembangunan P3 bertemu dengan PKS dan Demokrat meluas menyusul isu menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno menyebut saat ini P3 fokus bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Sandiaga Uno menegaskan kerjasama dengan PDIP sudah ada hitam di atas putih. Namun Sandi tidak menampik kalau kerjasama politik akan diperluas. Hingga saat ini Sandi menyebut sedang fokus dalam memetakan suara sebelum pemilu 2024 mendatang. Tadi dibahas alternatif lain nggak Pak? Tidak ada alternatif. Kita terikat kerjasama politik, kita tidak membicarakan alternatif. Kita fokus kepada kerjasama politik yang telah ditandatangani dan kita dikuatkan oleh Rapimnas tanggal 14 Juni, di mana Rapimnas telah memutuskan dan 17 Juni telah dikukuhkan bahwa perjuangan kita bersama PDI Perjuangan. Jadi ini yang tadi ditegaskan dalam rapat Bapilu. Saudara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut namanya masuk sebagai kandidat bacawa pres pendamping Prabowo Subianto.
Muhadjir menyatakan dirinya belum memikirkan untuk maju dan disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden. Sementara sebagai pengurus Muhammadiyah, Muhadjir memastikan tidak akan mencampur adukan organisasinya untuk urusan politik. Belum sampai berpikir begitulah. Saya yang penting fokus bantu Pak Presiden untuk menyelesaikan target-target yang sudah dicanangkan oleh beliau. Saudara, Partai Hanura melakukan safari politik ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ketua Umum Hanura, Usman Sabta, optimis bisa raih kursi legislator di Jawa Barat. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir di acara Jalan Sehat bersama warga Bandung di kawasan Gedung Sate Kota Bandung hari Minggu kemarin. Menurut Usman Sabta, Bandung dan Jawa Barat dipilih dalam safari politik Hanura karena kerap menjadi penentu dalam pemilihan presiden. Selain Bandung, Usman Sabta juga mengunjungi sejumlah pesantren di kota Cirebon, Jawa Barat. Hanura menargetkan suara dari milenial dan optimistis bisa raih kursi legislator di Jawa Barat. Nah, itu yang membuat kita yakin bahwa milenial itu adalah 67% untuk memilih di dalam pemilihan Pilpres nanti maupun di dalam pemilihan Pileg, ya, pemilihan legislatif. Jadi tidak mustahil ya, mayoritas milenial itulah yang menentukan bangsa ini di yang akan datang. Kalau pemilu itu berjalan sesuai dengan jadwalnya. Ya. Ada target suara Pak untuk Jabar, Pak? Jabar? Ya. Banyak-banyaknya dong. Dan saudara, hari ini Partai Hanura dikabarkan akan mengumumkan secara resmi dukungannya kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk lebih jelasnya terkait kunjungan Partai Hanura ke kantor DPP PDIP siang ini, ada Niputu Trisnanda yang akan melaporkannya. Putu, siapa saja yang hadir dalam pertemuan Hanura dan PDIP dan apa yang menjadi tujuan kedatangan Hanura ke DPP PDIP siang ini? Ya, selamat siang, siang Ivo dan juga saudara. Kalau berdasarkan pandangan kami, pandangan mata jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, memang sampai dengan pukul 14 lebih 20 menit ini sudah tiba sejumlah pihak, baik itu elit Partai PDI Perjuangan ataupun juga dari pihak Hanura. Dari Hanura sendiri tentu saja Ketua Umum dari Partai Hanura, yakni OSO atau Usman Sabta Odang ini juga sudah tiba didampingi dengan jajaran elit partai. Ada wakil ketua juga dari Partai Hanura, Beni Ramdhani ini juga ikut mendampingi, kemudian dari PDI Perjuangan, Ketua DPP, kemudian juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan juga tentu saja Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini sudah tiba di gedung ataupun kantor DPP PDI Perjuangan yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Selain elit partai, baik itu dari PDI Perjuangan ataupun juga dari Partai Hanura, tadi kami juga menyaksikan ada bakal calon presiden yang diusung keduanya, yakni Ganjar Pranowo juga tiba. Kemudian kami lihat sempat berdialog secara tertutup. Ini dilakukan dialognya antara Megawati Soekarno Putri, kemudian juga Usman Sabta Odang, kemudian tentu saja dengan Ganjar Pranowo. Karena agendanya tertutup, tentu kami masih menantikan nanti pada saat konferensi pers apa yang akan disampaikan atau apa yang sudah dibicarakan. Karena kalau kita tahu ini merupakan pertemuan pertama kali setelah Partai Hanura ini mendeklarasikan diri untuk kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Dan kalau kita lihat juga ini menjadi ada kesamaan antara PDI Perjuangan dan juga Hanura, di mana keduanya ini sama-sama mengincar suara milenial. Beberapa riset ataupun juga survei yang beredar menunjukkan PDI Perjuangan ini agak lemah dari suara milenial. Kemudian Ganjar Pranowo secara perorangan ini juga angkanya tidak ada di bawah bakal calon presiden yang lain, yakni Prabowo Subianto. Angka milenialnya masih masih bersaing ketat di sana.
Sehingga dengan visi yang sama ini juga dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan dan Hanura ini memiliki visi yang sama untuk kemudian mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024. Kemarin sebelumnya Oso ini juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan salah satu kader dari PDI Perjuangan di Kota Medan, tepatnya tanggal 20 Agustus 2023. Memang pada saat pertemuan itu tidak disampaikan apa saja yang diperbincangkan, tetapi kemudian PDI Perjuangan ini menilai atau melihat dari pertemuan tersebut Hanura ini semakin yakin dan semakin solid dengan PDI Perjuangan untuk memenangkannya. Ini juga kalau kita lihat bagaimana peta politik saat ini begitu ya, PDI Perjuangan bersama dengan Perindo, P3, kemudian juga Hanura ini bersama-sama bekerja sama untuk mendukung Ganjar Pranowo. Sementara ada baca pres yang lain, yakni Prabowo Subianto yang didukung oleh partai-partai besar di Parlemen Senayan, ada PAN, ada Golkar, kemudian Gerindra tentu saja, kemudian juga ada PKB. Sementara Anies Baswedan ini didukung oleh Demokrat, PKS, dan juga oleh Partai Nasdem. Nah, yang kemudian menarik adalah koalisi ataupun juga kerjasama pendukung, partai pendukung Ganjar Pranowo ini sempat diterpa beberapa isu. Salah satunya adalah P3 yang disebut sempat bertemu dengan PKS. Kemudian juga beberapa waktu lalu Arsul Sani dari P3 ini juga menyebut ada perbincangan jika bukan Sandi maka akan keluar, sehingga dengan pertemuan hari ini antara PDIP dengan Hanura tentu saja ini memperlihatkan apakah Hanura masih solid atau tidak dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kita nantikan bagaimana hasil pertemuan yang nanti dalam konferensi pers. Baik, terima kasih informasi Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat bertugas kembali. Saudara, Litbang Kompas mengadakan survei untuk melihat militansi simpatisan 3 bakal calon presiden. Siapa paling militan? Informasinya kami hadirkan setelah jeda. Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat,